Setelah itu, Lak Lam Huyen dengan lembut menggenggam tangan Nin Tiu Tiu, menatapnya dengan lembut. Kamu pegang ini barulah saya merasa tenang. Jika terjadi sesuatu, saya akan selalu di sisimu. Nin Tiu Tiu luluh oleh perhatian ini, kedua pipinya merona merah. Jantung Nin Tiu Tiu saat itu berdebar kencang. Setiap detaknya seperti ingin melompat keluar. Dia terharu karena dia telah memikirkannya seperti itu. Apakah sebaiknya dia berterima kasih sedikit padanya? Tepat saat Nin Tiu Tiu bersiap berjinjit untuk mencium Lak Lam Huyen, dia malah berkata, tapi medali bebas hukuman ini tidak diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Sampai di pemandian air panas di villa, petisi atau laporan kekaisaran juga harus dibawa. Setiap hari kamu harus membacanya untukku. Nin Tiu Tiu mendengar Lak Lam Huyen berkata begitu langsung kehilangan minat. Dia berpikir dalam hati, hidup ini, sudahlah, aku tidak mau melihat petisi atau dokumen itu lagi. Tadi berniat mencium Lak Lam Huyen. Sekarang tidak jadi. Dia segera menoleh dan berkata kepada Kaisar, medali bebas hukuman ini hamba tidak butuh lagi. Namun, Lak Lam Huyen tetap bersikeras ingin Nin Tiu Tiu menerimanya. Jika kamu berani tidak menginginkannya, itu berarti melawan perintah, akan dipenggal di depan umum. Nin Tiu Tiu mendengar ancaman ini juga menjadi takut. Hamba tiba-tiba membutuhkannya lagi. Latar beralih ke istana Feng Yi. Kutu Chan merasakan bahwa Nin Tiu Tiu sudah kembali, dengan gembira berlari keluar dan menggenggam tangannya. Adik dan Kaisar pergi lebih dulu, jadi tidak melihat permaisuri marah sampai wajahnya sangat masam. Haha, Nin Tiu Tiu juga dengan khawatir mengungkapkan isi hatinya. Begini saja, aku merasa sudah sepenuhnya membuat permaisuri marah. Kali ini aku ikut Kaisar ke pemandian air panas di villa dan kakak sendirian di istana. Kakak dan aku sangat dekat. Aku takut permaisuri dan Selirdong akan mempersulit kakak. Bagaimana kalau kakak ikut denganku saja? Kutu Chan juga mengerti niat Nin Tiu Tiu ingin mengajaknya ikut. Oleh karena itu dia juga menenangkan, adik jangan khawatirkan saya. Kaisar sudah membuat pengecualian agar kita bisa tinggal bersama. Itu saja sudah tidak mudah. Dengarkan saya. Kaisar memperlakukanmu dengan baik, kamu juga harus. Nin Tiu Tiu, cobalah menempatkan dirimu pada posisinya dan berpikir, tidak bisa karena Kaisar menyayangimu, lalu kamu berbuat sesukamu, tidak ada batasan, mengerti? Nin Tiu Tiu setelah mendengar itu juga mengerti. Saat itu, dia mengambil medali bebas hukuman dan memberikannya kepada Kutu Chan. Kakak, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Kutu Chan melihat medali bebas hukuman yang diberikan Nin Tiu Tiu juga sangat terkejut. Benda semahal ini yang Kaisar berikan padamu, kamu malah sembarangan memberikannya padaku. Kalau Kaisar tahu, pasti akan sangat marah, cepat simpan. Namun, Nin Tiu Tiu tetap bersikeras ingin Kutu Chan menerimanya. Kakak ambil saja medali bebas hukuman ini. Aku hanya menyerahkan medali ini padamu saja, kakak simpan sementara. Aku ikut Kaisar membawanya juga tidak berguna. Lagi pula, kakak di istana, jika diintimidasi orang lain, keluarkan saja. Tidak akan ada yang berani mempersulit kakak. Dengan begitu aku baru tenang. Kutu Chan tahu betul bahwa Nin Tiu Tiu sengaja memberinya jimat pelindung, oleh karena itu Kutu Chan terharu sampai matanya berkaca-kaca. Kalau begitu saya akan menyimpannya untukmu, adik ingat. Ingat pulang lebih awal ya, kalau hilang saya tidak bisa menggantinya. Nin Tiu Tiu tersenyum dan berkata, demikianlah, di tengah salju yang turun lebat, kedua saudari itu tersenyum cerah mengungkapkan kasih sayang satu sama lain. Di istana Lak Lam Huyen, saat itu dia sedang menasihati Kasim Tamfuk, sampaikan titah saya. Mulai sekarang, semua petisi atau laporan yang diajukan para menteri harus ditulis dalam bahasa sederhana Beihua. Jika tidak, petisi atau laporan itu tidak akan disetujui dan akan dikembalikan dalam keadaan semula. Kasim Tamfuk mendengar permintaan Kaisar ini, dalam hati tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kaisar ingin melakukan apa lagi? Namun juga tidak berani bertanya banyak, hanya bisa menuruti titah suci. Tepat saat itu, Adipati Chu dari 9 gerbang meminta audiensi, yaitu Chu Tinhran yang datang untuk menemui Lak Lam Huyen. Dia masuk, menundukkan kepala dan berkata, Kaisar, hamba sudah selesai mengatur personal untuk menutup gerbang kota
Di istana masih banyak tempat yang perlu pengaturan pertahanan ulang. Hamba tidak bisa pergi ke pemandian air panas di villa. Laklamoyen juga mengerti, jika kamu tidak ingin pergi, saya juga tidak akan memaksa. 3 batalion pengawal kekaisaran juga di bawah pengawasanmu. Selama waktu ini, jika kamu punya waktu luang, datanglah ke Pulau Danau Hati di istana, gantikan saya mengawasi keamanan di istana. Laklamoyen tahu betul Cutinghran khawatir pada kutukam. Saya menciptakan kesempatan untukmu. Tepat saat itu, Kasim Tamfuk melaporkan kepada Kaisar. Orang-orang dari Departemen Konstruksi sudah datang, dan juga pengawas pelayan Kingzu di sisi Ibu Suri. Laklamoyen memilih untuk membiarkan orang-orang dari Departemen Konstruksi masuk lebih dulu. Maka Kasim dari Departemen Konstruksi masuk dan melaporkan kepada Kaisar. Pekerjaan renovasi Istana Xianshu sudah hampir selesai, hanya bagian luar yang perlu dicat ulang. Tetapi ini tidak memengaruhi untuk segera dihuni. Laklamoyen sedang mengangkat cangkir tehnya untuk minum, mendengar itu langsung menyadari, ini sedang mengingatkan saya untuk menjemput Ibu Suri kembali ke istana ya. Tetapi Laklamoyen masih belum berniat demikian. Dia berkata kepada orang-orang dari Departemen Konstruksi, tidak perlu terburu-buru, kalian teruskan saja renovasinya. Tunggu sampai semuanya selesai diperbaiki, menjemput Ibu Suri kembali ke istana juga tidak terlambat. Mundur, kalian sudah bekerja keras sepanjang hari. Kasim itu mendengar itu juga tidak berani berkata apa-apa lagi. Terima kasih atas perhatian Kaisar. Kasim dari Departemen Konstruksi keluar, melihat pengawas pelayan Kingsu dari Ibu Suri, menggelengkan kepala lalu pergi. Jelas dia sedang bekerja untuk Ibu Suri, sengaja berbicara dengan Kaisar seperti itu untuk mencari tahu apakah Kaisar ingin menjemput Ibu Suri kembali ke istana Xianshu atau tidak. Tepat saat Kasim dari Departemen Konstruksi sedang memberi isyarat kepada pengawas pelayan Kingsu, Kasim Tamfuk menyerbu keluar dan menangkap orang. Pengawal, seret dia keluar dan cambuk. Hal ini membuat Kasim itu sangat ketakutan, tergagap-gagap berteriak, Kasim Tamfuk, ampuni hamba, Kaisar, ampuni hamba. Pengawas pelayan Kingsu melihat Kasim itu diseret pergi, berpura-pura bertanya kepada Kasim Tamfuk, ada apa ini? Kenapa begitu? Kasim Tamfuk juga menjelaskan, mengatakan hal yang tidak seharusnya di depan Kaisar, membela orang yang tidak seharusnya dibela. Kaisar sedang menunggu di dalam, silakan masuk. Pengawas pelayan Kingsu juga merasa situasi tadi tidak baik. Tampaknya hari ini tidak cocok untuk membicarakan tentang kepulangan Ibu Suri ke istana Xianshu. Oleh karena itu, dia masuk hanya untuk melaporkan beberapa hal kepada Kaisar lalu mundur. Kaisar, hari ini hamba datang ingin menggantikan Yang Mulia Ibu Suri mengambil kembali patung Buddha yang dipuja di istana Xianshu. Yang Mulia Ibu Suri dengan tulus bersembah sujud kepada Buddha. Siang malam ingin beribadah dan melantunkan sutra. Jika tidak hatinya tidak tenang. Kaisar tiba-tiba berubah pikiran. Tadi mendengar orang-orang dari Departemen Konstruksi berkata bahwa renovasi istana Xianshu sudah hampir selesai. Kalau sudah selesai, saya akan pergi bersamamu untuk mengambilnya, sekaligus melihat-lihat. Jika memungkinkan, 2 hari lagi Ibu Suri bisa pindah kembali ke sana. Latar berpindah. Istana Xianshu. Mama Kingzu melangkah masuk, memandang ke sekeliling. Ruangannya sangat indah dan terang. Mama Kingzu berpikir dalam hati. Tak disangka Kaisar benar-benar memerintahkan perbaikan istana Xianshu. Saat itu, Laklamoyen juga datang untuk berpesan kepada Mama Kingzu. Kamu kembali dan katakan pada Ibu Suri, saya menempatkan beliau sementara di istana Hekang. Bukan karena Selirwa, saya sungguh-sungguh ingin Ibu Suri berada di tempat yang lebih nyaman. Mohon Ibu Suri jangan berpikir yang macam-macam. Mama Kingzu dalam hati juga merasa senang. Apa yang Kaisar katakan? Ibu Suri sudah lama memahami ketulusan bakti Kaisar, tidak pernah berpikir yang macam-macam. Setelah itu, Laklamoyen mendekati patung Buddha. Berlutut dengan tangan terkatup, ia mengundang patung Buddha itu untuk kembali bersama Ibu Suri. Dia mengangkat patung Buddha itu. Patung Buddha ini disembah setiap hari oleh Ibu Suri. Saya tahu betapa berartinya itu bagi beliau. Jadi meskipun dalam proses perbaikan, saya sering mengirim orang untuk menjaganya, tidak pernah lalai sekejap pun. Kamu pegang baik-baik. Jangan sampai pecah.
Mama Kingzu dengan hormat menerima patung Buddha itu dan pergi. Lam Huyen menunggu Mama Kingzu pergi, lalu masuk ke dalam kamar. Rencana dimulai. Rencana permaisuri. Saat ini, dia merasakan suara gemuruh dan retakan terdengar. Sudut bibir Lam Huyen menunjukkan senyum misterius. Tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Latar berpindah ke istana Chaoyang. Lam Huyen mendekati rak bukunya. Mengambil sebuah buku dari sana. Buku itu diambil, memperlihatkan sebuah saklar tersembunyi di dalamnya. Kaisar memutar saklar itu. Yang menakjubkan adalah sebuah terowongan terbuka. Ini mungkin ruang rahasia Kaisar. Lam Huyen memandang terowongan yang dalam di bawah, teringat kembali kejadian 15 tahun lalu. Saat itu, Lam Huyen sedang berbicara dengan seorang tabib istana. Tabib istana yang kurus itu berkata kepada Lam Huyen, "Kamu dan ibumu, Nyonya Qin, terlihat sangat mirip." Mendengar perkataan tabib istana ini, Lam Huyen tak ayal bertanya, "Tabib Xiao, apa maksud perkataanmu ini? Apa maksudnya?" Maka tabib Xiao mulai menceritakan kisah lama. Kejadian ini sudah berlalu 15 tahun yang lalu. Saya dan ibumu, Qin Xiaoye, jatuh cinta di istana. Kami berjanji untuk menikah setelah dia berusia 25 tahun dan keluar dari istana. Akan menikah. Tetapi di tahun dia berusia 20 tahun, takdir tak berpihak, dia diperkosa oleh kaisar saat mabuk. Setelah itu, dia segera mengandung janin kekaisaran. Tepat ketika semua orang berpikir dia akan terbang tinggi, berubah menjadi phoenix, dia tiba-tiba menghilang dari istana. Tiba-tiba menghilang dari istana, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya tahu dia punya kebiasaan menyembunyikan barang penting di bawah ubin. Jadi saya mencari di bawah satu ubin dan menemukan sebuah jepit rambut. Orang luar mungkin tidak tahu, jepit rambut ini berongga. Keluarkan benda di dalamnya. Di dalamnya ada 2 lapisan ruang. Di bagian atas tertulis, "Jika saya tiba-tiba menghilang, pasti permaisuri yang memerintahkannya." Singkatnya, permaisuri bersekongkol membunuh ibu, tetapi menjaga anaknya. Anak saya mendapatkan kepercayaan Mama Kingzu. Di samping permaisuri, saya menemukan Xiaoye. Xiaoye melihat saya dan menangis terseduh-seduh. Jika permaisuri tahu tentang kita berdua tidak akan bisa hidup. Saya ingin kamu mendekati Nyonya Guo, kamu datang untuk membantu persalinan, lalu bunuh bayi laki-lakinya. Saya akan menjadikan anak saya sebagai anaknya. Saya ingin putra kita menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Maka permaisuri, Nyonya Guo, dan Nyonya Qin melahirkan bayi laki-laki pada hari yang sama. Tetapi karena Nyonya Guo menggunakan obat yang terlalu kuat selama kehamilan, bayi itu meninggal saat lahir. Nyonya Guo mengirim orang untuk membunuh Nyonya Qin, mengambil anaknya, menipu semua orang di harem. Tak disangka, anak Nyonya Guo kemudian hidup kembali. Saya tidak mengikuti perkataan Nyonya Qin, tidak membunuhnya tetapi membesarkannya di sisi saya. Lam Huyen saat itu baru menyadari, pantas saja saya tidak bisa membuatnya bahagia. Ternyata saya bukan anak kandungnya. Kembali ke kenyataan, ekspresi Lam Huyen dingin sambil berpikir dalam hati. Ibu Suri pasti tidak tahu. Di dalam patung Buddha yang beliau sembah setiap hari dengan hormat adalah tablet peringatan mendiang ibu saya. Ada satu hal lagi yang Ibu Suri sama sekali tidak akan menyangka. Kaisar membangun ruang rahasia di bawah kamar tidur beliau untuk mengurung putra kandung beliau. Ternyata ruang rahasia di istana Xianshu ini dibangun oleh Lam Huyen. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ia selalu mengurung putra Ibu Suri di sana. Lam Huyen pergi. Turun ke bawah, dia meraih rambut orang itu. Saya sekarang bisa memberimu kesempatan untuk melihat cahaya matahari. Hanya saja kamu perlu mensterilkan diri dan menjadi Kasim. Apakah kamu mau kesempatan ini atau tidak? Putra kandung Ibu Suri mendengar perkataan ini, menunjukkan secercah kegembiraan. Hamba mohon Kaisar memberikan belas kasihan. Lam Huyen berkata, kalau begitu mulai hari ini kamu disebut Yingkong. Kamu harus tahu bahwa kebajikan dan bakti adalah cara memerintah dunia. Yang paling saya pedulikan adalah Ibu Suri saya. Saat ini, saya membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya di samping Ibu Suri untuk melayani dan merawat Ibu Suri dengan baik.
Bisakah saya mempercayaimu? Putra kandung Ibu Suri berkata dengan tegas. Kaisar bisa mempercayai hamba, hamba pasti tidak akan mengecewakan Kaisar. Laklamoyen tersenyum dan berkata, jika kamu melakukan dengan baik, sampai kamu berusia 25 tahun 15 tahun, saya akan secara khusus memberimu perlakuan seperti pelayan istana. Akan melepaskanmu keluar dari istana. Putra kandung Ibu Suri mendengar perkataan ini, dengan gembira berkata, hamba berterima kasih atas anugerah besar Kaisar. Laklamoyen melakukan ini karena ia memiliki rencana lain dalam hatinya. Kaisar sangat jelas. Ingkong ini sudah lama saya kurung. Pasti akan sangat membenci saya. Beritahu dia bahwa Ibu Suri adalah orang yang saya hargai, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Dan Ibu Suri yang memang curiga, pasti akan berpikir dia adalah orang yang saya tempatkan untuk mengawasinya. Saat itu, penganiayaan, penghinaan, bahkan membunuhnya, semuanya mungkin. Bukankah sangat menarik melihat ibu dan anak kandung ini saling bertarung sampai mati? Laklamoyen sungguh terlalu kejam. Jelas mengetahui kebenaran bahwa Ibu Suri bukan ibu kandungnya, selama 15 tahun ini, ditambah lagi Ibu Suri adalah pembunuh ibu kandungnya, namun ia bisa menahan diri selama 15 tahun untuk diam-diam merencanakan kejahatan terhadap beliau. Sungguh sangat licik. Latar berpindah ke Ning Tiao Tiao di tengah malam. Saat ini Ning Tiao Tiao tertidur pulas, meringkuk dalam selimut hangat. Tiba-tiba sistem muncul lagi, mengeluarkan suara alarm. Tit-tit-tit-tit, Inang, Inang. Ini membuat Ning Tiao Tiao terkejut, berteriak pada Tiao Tet. Apa-apaan sih? Tengah malam begini teriak-teriak seperti memanggil arwah. Suara pengeras suara Tiao Tit berbunyi. Inang, karena waktu mendesak, dengarkan aku. Kali ini aku bersusah payah mendapatkan misi darurat untukmu. Jika kamu menyelesaikan misi dalam waktu 1 jam, nilai penghancuran alur cerita akan bertambah 8%. Nilai penghancuran alur cerita akumulasi Inang bisa mencapai 40%. Tapi jika gagal, nilai nyawa Inang akan berkurang 40%, hanya tersisa setengah nyawa. Hihi, Ning Tiao Tiao mendengar misi ini juga terkejut. Tiao Tet, aku mohon padamu jangan berusaha mendapatkan apa-apa lagi untukku. Aku tidak mau. Tapi saat ini Tiao Tet juga memberitahu Ning Tiao Tiao, aku mengumumkan misi, hitungan mundur sudah dimulai, mohon Inang segera bertindak. Ning Tiao Tiao buru-buru mendesak Tiao Tet. Cepat katakan apa misinya. Maka Tiao Tet menyebutkan misinya. Misi daruratnya adalah menjatuhkan semua buku di rak buku di ruang kerja tiran ke lantai. Ning Tiao Tiao mendengar misi sederhana ini dan bertanya dengan curiga. Hanya itu saja, Tiao Tet menjawab. Sangat sederhana, kan? Bukankah sudah kubilang Tiao Tet bersusah payah mendapatkan misi ini? Selesai. Malam itu Ning Tiao Tiao menyelinap ke depan pintu istana Laklamoyen. Ning Tiao Tiao mendorong pintu kamar Laklamoyen terbuka, melihat sekeliling dan merasa aneh. Mengapa Tan Fuk tidak berjaga malam di luar istana hari ini? Setelah itu Ning Tiao Tiao masuk ke kamar Laklamoyen, memanggil, Lak kecil, Laklamoyen, Uyen. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia berpikir dalam hati dengan curiga. Lampu menyala terang, tapi orangnya tidak ada di sini. Tapi ini justru kesempatan bagiku untuk menyelesaikan misi. Ning Tiao Tiao segera menjatuhkan semua buku, satu persatu, di kamar Laklamoyen ke lantai. Tiba-tiba di salah satu rak buku terlihat sebuah saklar. Ning Tiao Tiao memandang saklar itu dengan curiga. Jangan-jangan benda ini kalau diputar akan muncul lorong rahasia atau ruang rahasia. Ya, tepat saat ini, Tiao Tet muncul lagi memberitahu. Selamat Inang telah menyelesaikan misi. Nilai penghancuran alur cerita bertambah 8%. Saat ini, nilai penghancuran alur cerita akumulasi sudah mencapai 40%. Selamat Inang mendapatkan hadiah putaran keberuntungan. Ning Tiao Tiao juga sangat terkejut. Apakah aku bisa memutar roda keberuntungan sekarang? Tiao dan menjawab, dibandingkan dengan roda keberuntungan, Inang, lihat roda besar dan bulat itu. Apakah kamu mau memutarnya? Namun, Ning Tiao Tiao tidak bodoh. Tidak, aku mau roda keberuntungan. Maka Tiao dan memunculkan sebuah roda keberuntungan. Roda itu sekali lagi diputar. Beberapa saat kemudian,
Jarum menunjuk ke kotak bubuk tembus pandang. Tiao Dat dengan gembira memberikan sebungkus bubuk putih kepada Ning Tiao Tiao. Selamat Inang telah menerima hadiah. Ning Tiao Tiao menerima hadiah bubuk tembus pandang. Setelah menggunakan bubuk tembus pandang ini, ia bisa menjadi tembus pandang sementara selama 1 jam. Pengingat ramah. Saat tembus pandang, pakaian dan barang-barang di tubuh yang berhubungan dengan Inang juga akan menghilang. Ning Tiao Tiao menerima bubuk tembus pandang dan menyimpannya. Tiao Dat juga tidak lupa berpesan kepada inangnya. Tapi Inang sudah punya bubuk tembus pandang, jadi bisa bebas masuk ke lorong rahasia atau ruang rahasia. Namun saat ini, Ning Tiao Tiao tidak memutar saklar itu. Dia mulai mengambil buku-buku dan mengembalikannya ke tempat semula. Ini membuat Tiao Dat sangat terkejut. Inang, kamu tidak menyentuhnya? Ning Tiao Tiao tidak ingin menyentuh mekanisme itu. Ning Tiao Tiao menjawab, tidak ingin menyentuhnya. Aku akan terus mengembalikan buku-buku ke tempatnya. Lak kecil jika punya rahasia yang ingin diberitahu padaku, dia akan mengatakannya sendiri. Lagi pula, jika aku tidak membuka mekanisme itu, aku tidak perlu tahu apa yang ada di baliknya selamanya, dan masalah tidak akan bertambah parah. Ayo kembali saja. Mengantuk sekali. Tepat saat Ning Tiao Tiao bersiap untuk pergi, dia mendengar suara guluk-guluk. Dia berbalik dengan curiga. Suara apa itu? Sepertinya dari balik dinding. Ternyata di balik dinding saat itu adalah Lak Lam Oyen. Dia sedang berusaha membuka ruang rahasia. Tetapi anehnya pintu ruang rahasia tidak bisa dibuka. Saat ini, lilin di ruang rahasia tiba-tiba padam. Mati! Lak Lam Oyen di dalam mungkin karena takut kegelapan mulai kesulitan bernapas. Hik hik hik. Setelah itu, dia berteriak, Ibu Sure, anakmu salah. Cepat lepaskan anakmu keluar. Di luar, Ning Tiao Tiao setelah selesai merapikan buku-buku segera kembali ke kamarnya. Di tengah jalan dia bertemu Kasim Tamfuk. Kasim Tamfuk bertanya, Selirua, tengah malam begini datang ke sini karena merindukan Kaisar? Ning Tiao Tiao melihat Kasim Tamfuk yang masih mondar-mandir lalu bertanya. Ning Tiao Tiao bertanya, Kasim, mengapa Anda tidak mengikuti Kaisar? Kaisar pergi kemana? Kasim Tamfuk berkata kepada Ning Tiao Tiao, bukankah Kaisar ada di kamar tidur? Mendengar perkataan ini, Ning Tiao Tiao baru menyadari, jangan-jangan orang di balik dinding itu adalah Lak Lam Oyen. Kasim Tamfuk melihat sikap aneh Ning Tiao Tiao, bertanya dengan cemas, apakah terjadi sesuatu pada Kaisar? Atau kita masuk untuk melihatnya? Tapi Ning Tiao Tiao tahu ini mungkin rahasia Lak Lam Oyen, tidak ingin Kasim Tamfuk tahu, lalu mencegahnya. Dia hanya di kamar tidur, biarkan saya sendiri yang masuk. Kasim, silakan istirahat saja dulu. Ning Tiao Tiao juga paham, sebuah negara dengan rajanya terkunci di ruang rahasianya sendiri, kalau sampai tersebar, betapa memalukannya. Kasim Tamfuk yang mendengar itu sangat senang. Baik, baik. Hamba benar-benar ceroboh. Selirwakin, silakan masuk. Ning Tiao Tiao masuk ke kamar Lak Lam Oyen, hati-hati mengunci pintu. Dia menempelkan telinga untuk mendengarkan suara di sekitar, sepertinya ada suara napas terengah-engah yang sangat keras. Dia menempelkan telinga ke dinding memanggil. Kaisar, apakah Anda ada di sana? Lak Lam Oyen, apakah itu Anda di sana? Namun, Lak Lam Oyen saat itu telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Dia mungkin sedang disiksa oleh semacam bayangan psikologis. Jongkok, Lak Lam Oyen menutup telinga lalu berkata, Ibunda, anakmu tahu ia salah. Jangan pukuli anakmu lagi. Sakit sekali. Jangan pukul lagi. Anakmu sakit sekali. Ning Tiao Tiao mendengar Lak Lam Oyen mengatakan perkataan ini, khawatir langsung membuka dinding ini. Melihat Kaisar meringkuk di sudut ruangan, Ning Tiao Tiao berlari cemas memeluk Kaisar. Dalam hatinya dia berpikir, ini pertama kalinya Lak Lam Oyen terlihat sehancur ini. Ning Tiao Tiao mulai menghibur Lak Lam Oyen. Kaisar, jangan takut, hamba ada di sini. Kaisar, apakah Anda sudah merasa sedikit lebih baik? Lak Lam Oyen mengangkat kepala menatap Ning Tiao Tiao, mengangguk pelan. Lak Lam Oyen menjadi tenang kembali. Setelah itu Ning Tiao Tiao menopang Lak Lam Oyen keluar dari ruang rahasia. Tapi tepat saat itu,
Dari dalam kembali terdengar suara. Ning Tiao Tiao berbalik dengan curiga melihat ke belakang. Suara apa itu? Ya, namun saat itu, Lak Lam Oyen justru mengulurkan tangan menutup mata Ning Tiao Tiao. Jangan lihat, tempat itu tidak bersih, akan mengotori matamu. Kita cepat keluar saja. Menopang Lak Lam Oyen keluar dan duduk. Setelah itu Ning Tiao Tiao berkata, Kaisar, Anda duduklah dulu agar hamba bisa menuangkan secangkir teh untuk Anda. Lak Lam Oyen saat itu baru mulai menghibur Ning Tiao Tiao. Barusan aku menakutimu. Namun Ning Tiao Tiao justru tersenyum berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang, apakah Anda sudah merasa sedikit lebih baik? Tapi Lak Lam Oyen merasa sangat malu. Tadi, saya di dalam dengan penampilan seperti itu, bukankah sangat memalukan? Ning Tiao Tiao mendengar perkataan ini lalu mengulurkan tangan mengelus-elus kepala Lak Lam Oyen, seperti sedang membelai seekor anak anjing. Setiap orang punya ketakutan masing-masing, tidak ada yang perlu dipermalukan. Lak Lam Oyen mendengar kalimat ini, merasa sangat hangat, menunduk mengucapkan terima kasih kepada Ning Tiao Tiao. Ning Tiao Tiao yang mendengar itu malah semakin menggoda Lak Lam Oyen. Kaisar bilang apa? Hamba tidak dengar jelas. Dalam situasi ini, Lak Lam Oyen meletakkan tangan di pinggang Ning Tiao Tiao, menariknya lebih dekat, bertanya dengan lembut, malam ini, maukah kau tinggal menemani saya? Perkataan ini membuat Ning Tiao Tiao memerah wajahnya. Dalam kepala Ning Tiao Tiao mulai memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Tinggal untuk apa? Main Go, main kartu, atau menari? Tapi Lak Lam Oyen sudah tidak lagi canggung. Dia langsung berkata, tinggal dan tidur bersama saya. Perkataan ini membuat Ning Tiao Tiao tertegun. Dia langsung mengatakannya blak-blakan begitu. Maka Ning Tiao Tiao mulai mencari berbagai macam alasan. Gaya tidur hamba jelek sekali, takut mengganggu kaisar. Tapi Lak Lam Oyen pada dasarnya tidak peduli dengan hal-hal ini. Semakin Ning Tiao Tiao bicara, Lak Lam Oyen semakin erat memeluknya. Ning Tiao Tiao, kamu tahu saya takut gelap? Tega sekali meninggalkan saya di sini. Selesai berkata, Lak Lam Oyen menunjukkan ekspresi menyedihkan, bersandar pada Ning Tiao Tiao sambil merengek berkata, tinggal saja, tinggal saja, tinggal saja. Ning Tiao Tiao mendengar perkataan ini ingin menangis. Pria ini ternyata bisa merengek padaku, tidak tahan lagi. Ning Tiao Tiao terpaksa menyetujui permintaan ini. Baiklah, baiklah, hamba akan tinggal. Beberapa saat kemudian, Ning Tiao Tiao selesai mandi, memakai baju tidur keluar dari kamar mandi. Ning Tiao Tiao melihat kaisar mendekat, bertanya dengan curiga, Kaisar, Anda belum mandi? Lak Lam Oyen berkata, sekarang saya akan mandi. Ning Tiao Tiao berpikir dalam hati, di seluruh dunia ini hanya ada satu bak mandi, lagi pula itu yang baru saja kupakai. Maka dia bertanya dengan curiga kepada kaisar, apakah Kasim Tamfuk hanya menyiapkan satu bak mandi? Perlukah saya menyuruhnya menyiapkan satu lagi? Tapi Lak Lam Oyen menolak dengan tegas. Tidak perlu. Musim dingin sumber daya air langka, saya berbagi denganmu sudah cukup. Ning Tiao Tiao berubah ekspresi, berpikir dalam hati, sumber daya air langka. Kamu, si penderita OCD stadium akhir ini, musim dingin mandi 2 kali sehari. Sekarang malah mau menghemat air. Saat Ning Tiao Tiao berpikir begitu, Lak Lam Oyen sudah langsung di depan Ning Tiao Tiao menanggalkan semua pakaiannya, membuat wajahnya memerah melihat tubuh kekar itu. Ning Tiao Tiao merasa pandangannya sejenak buyar. Melihat tubuh telanjang Lak Lam Oyen, Ning Tiao Tiao merasa terlalu menyilaukan. Dia malu menutupi wajahnya lalu kabur. Hamba mohon undur diri, tidak akan mengganggu kaisar mandi lagi. Tapi Lak Lam Oyen masih berkata tanpa malu-malu. Kenapa lari? Bukannya kamu belum pernah melihatnya. Tapi Ning Tiao Tiao tidak tahan menanggung malu, lari tunggang langgang, bahkan lupa menutup pintu. Beberapa saat kemudian, Lak Lam Oyen juga selesai mandi dan keluar, menggunakan air mandi Ning Tiao Tiao, entah masih bersih atau tidak. Dia masuk kamar dan mendapati Ning Tiao Tiao sudah tidur, lagi pula memeluk bantal kepala. Apa-apaan ini? Saya sedang berbicara denganmu sekarang, kenapa tidak bicara?
Lak Lam Uyen melihat Ning Tiao Tiao tidak ada respons, berpikir dalam hati apakah dia sudah tidur. Tapi sebenarnya Ning Tiao Tiao tidak tidur, hanya berpura-pura saja. Dia berbaring sambil berpikir, akting tidurku pasti mirip banget, ya, haruskah aku mendengkur sekali? Dia bahkan ingin berbagi bak mandi denganku. Aku rasa hari ini kalau aku tidak pura-pura tidur, aku akan dihabisi olehnya. Pikiran-pikiran Ning Tiao Tiao ini tentu saja didengar semua oleh Lak Lam Uyen. Ternyata sedang pura-pura tidur. Setelah itu, Lak Lam Uyen berbaring di samping Ning Tiao Tiao, berpikir dalam hati. Begitu juga bagus. Saya bisa mengatakan beberapa hal dalam hati saya kepadamu. Maka Lak Lam Uyen memeluk Ning Tiao Tiao dari belakang, di telinganya dengan lembut mengucapkan kata-kata manis. Saya adalah seorang kaisar, tidak bisa lemah dan penakut sepertimu. Tahukah kamu, karena ada kamu, saya tahu saya bisa tidak perlu sungkan untuk mengatakan kata-kata kasar, bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak akan pernah atau tidak berani saya lakukan. Juga tidak perlu selalu terlihat tegar, tidak perlu menyembunyikan ketakutan dan air mata saya, agar semua suka duka, kemarahan, dan kesedihan dapat diekspresikan secara alami. Saya selalu sedingin dan tak berperasaan ini. Setelah sekian lama, baru saya tahu ternyata seseorang yang sejati seharusnya memiliki kehangatan. Saya sangat beruntung bertemu denganmu. Kamu telah membantu saya hidup menjadi diri saya yang sebenarnya. Semakin banyak bicara, Lak Lam Uyen semakin erat memeluk Ning Tiao Tiao. Saya akan selalu berada di sisimu. Saya harap kamu juga bersedia selalu berada di sisi saya, bukan bersama bantal lusuh saya. Selesai berkata, Lak Lam Uyen langsung mengambil bantal yang dipeluk Ning Tiao Tiao lalu melemparnya ke samping. Setelah itu, Lak Lam Uyen berbalik menghadap Ning Tiao Tiao. Jika kamu suka memeluk sesuatu saat tidur, mulai sekarang peluk saja saya. Saya sangat hangat dan sentuhannya juga sangat bagus. Musim semi saya bisa menceritakan kisah padamu, musim panas saya bisa membantumu mengusir nyamuk, musim gugur saya bisa menyelimutimu, musim dingin saya bisa menghangatkanmu. Ning Tiao Tiao mendengar kata-kata manis ini, dalam hati juga sangat terharu. Dia berpikir dalam hati, kok bisa tahu cara merayu orang seperti itu? Sih. Berikutnya adalah serangkaian tindakan intim Lak Lam Uyen terhadap Ning Tiao Tiao. Dia mendekatkan diri pada Ning Tiao Tiao, mencium lembut dahinya. Selamat tidur, matahari kecil saya. Beberapa saat kemudian, Ning Tiao Tiao merasa tidak ada gerakan atau suara lagi, mengira Lak Lam Uyen sudah tidur, lalu membuka mata dan menjawab, aku akan selalu berada di sisimu. Tapi begitu selesai bicara, Lak Lam Uyen langsung membuka mata menatapnya. Saat itu, Ning Tiao Tiao terkejut menyadari akting pura-pura tidurnya telah terbongkar. Lak Lam Uyen semakin erat memeluk Ning Tiao Tiao. Saya harus mendahului satu langkah, baru kamu mau bicara. Begitu, Ning Tiao Tiao tidak tahan menanggung malu. Wajahnya memerah padam berpikir dalam hati. Kenapa pakai menyerang diam-diam lagi sih? Berikutnya adalah serangkaian adegan yang semakin membuat orang tersipu malu dan jantung berdebar. Lak Lam Uyen menggenggam erat tangan Ning Tiao Tiao, berbalik dan menindihnya. Dia sekarang berada dalam posisi pria di atas wanita di bawah. Saya sudah berkali-kali memberi kelonggaran agar kamu kabur. Kali ini jangan harap. Selesai berkata, Lak Lam Uyen langsung menempelkan bibirnya ke bibir Ning Tiao Tiao, mencium sangat dalam, bersama-sama menikmati kebahagiaan dan kemesraan di tengah malam. Lak Lam Uyen juga dengan lembut membujuk Ning Tiao Tiao. Jangan takut, saya tidak akan membuatmu tidak nyaman. Selesai berkata, Lak Lam Uyen langsung dengan tegas menanggalkan pakaian dari tubuhnya, memperlihatkan tubuh kekar dan kuat, di tubuhnya tidak ada sehelai kain pun. Terlalu dominan, tidak kusangka gaya si tiran ini begitu agresif. Ning Tiao Tiao melihat pemandangan ini matanya terbelalak, wajahnya memerah padam. Jantungnya mulai berdebar kencang, ini pertama kalinya dia melihat dari jarak sedekat itu. Ning Tiao Tiao sepertinya juga setuju malam ini akan menyerahkan diri kepada Lak Lam Uyen. Dia malu-malu memalingkan wajah, berpesan kepada kaisar. Tiup lilinnya. Lak Lam Uyen melihat sikap malu-malu Ning Tiao Tiao, dalam hati tersenyum.
lalu kemudian mengikuti keinginan Ning Tiao Tiao pergi meniup lilin. Tepat saat Lak Lam Uyen meniup lilin, Ning Tiao Tiao memperhatikan ada sekantung bubuk di atas ranjang. Ning Tiao Tiao menyadari ini adalah bubuk penghilang. Tidak kusangka, bubuk penghilang saat ini malah berfungsi. Ketika Lak Lam Uyen begitu selesai meniup lilin, dia kembali ke ranjang. Dalam kegelapan, Ning Tiao Tiao sudah tidak bisa melihatnya lagi. Tidak melihat Ning Tiu Tiu lagi, Lak Lam Uyen meraba-raba di atas ranjang. Namun, dia tidak juga menemukan orangnya. Dia bahkan mengangkat selimut dan kasur untuk mencari. Ning Tiu Tiu, Ning Tiu Tiu. Semakin dicari, semakin tidak ditemukan. Adapun Ning Tiu Tiu, dia tidak sengaja menghilang karena bubuk tak terlihat. Dia berdiri di samping melihat Lak Lam Uyen mencarinya seperti itu. Dalam hati dia juga berteriak, kenapa bubuk tak terlihat itu ada di sana? Satu momen di malam musim semi sangat berharga. Ning Tiu Tiu juga sangat menyesal karena melewatkan momen ini. Karena dia tidak sengaja menggunakan bubuk tak terlihat, dia jati berubah menjadi wujud roh. Lak Lam Uyen juga tidak bisa mendengar suara hatinya. Setelah mencari cukup lama dan tidak menemukan Ning Tiu Tiu, Lak Lam Uyen mulai duduk di ranjang termenung, menyalahkan dirinya sendiri. Apa karena aku terlalu terburu-buru hingga membuatnya lari? Ning Tiu Tiu berdiri di samping. Melihat ekspresi sedih Lak Lam Uyen, dia berpikir, bukan begitu, ini cuma insiden konyol. Kamu mengangkat ranjang untuk apa? Mana mungkin aku sembunyi di sana? Ning Tiu Tiu sangat ingin memberitahu Lak Lam Uyen tapi tidak bisa. Tiba-tiba saat ini, Lak Lam Uyen pergi ke arah sebuah kotak. Membuka kotak itu. Ketika dia membukanya, Ning Tiu Tiu juga diam-diam mengikuti untuk mengamati. Lak Lam Uyen mengeluarkan sebuah gulungan kertas, mungkin sebuah lukisan. Saat dia membuka gulungan itu, potret Ning Tiu Tiu muncul di atasnya. Ning Tiu Tiu melihat wajah gadis di lukisan, wajahnya sendiri. Dia juga menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri. Lak Lam Uyen memegang lukisan Ning Tiu Tiu, menatap kosong. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Ning Tiu Tiu, kamu tunggu saya, tunggu saya. Setelah saya menyelesaikan urusan kenegaraan, membubarkan haram kekaisaran, dan hanya mempertahankan dirimu seorang di sisi saya. Saat itu, saya harap kamu bisa dengan tenang menyerahkan dirimu kepada saya. Ning Tiu Tiu mendengar kata-kata tulus Lak Lam Uyen ini, dalam hati dia sangat tersentuh. Dia hanya belum siap saja. Si bodoh ini, ternyata memikirkanku sebanyak ini. Ning Tiu Tiu merasa harus melakukan sesuatu untuk membuat Lak Lam Uyen senang. Sepertinya masih ada sedikit waktu. Aku akan membuatkan boneka salju untuknya. 1 jam kemudian, saat ini Lak Lam Uyen sedang duduk membaca petisi. Dia kembali mendengar suara gedebuk-gedebuk dari luar jendela. Lak Lam Uyen mengira suara ketukan ini berasal dari Bafuk. Keberanian Bafuk semakin besar. Berani-beraninya mengetuk jendela kaisar di tengah malam. Maka Lak Lam Uyen hendak membuka jendela untuk memarahi Bafuk habis-habisan. Bafuk, engkau berani. Tapi yang di hadapan Lak Lam Uyen saat ini bukanlah Kasim Bafuk, melainkan Ning Tiu Tiu. Dia mengulurkan boneka salju untuk Lak Lam Uyen sambil tersenyum berkata, Kaisar, lihatlah, indah bukan? Lak Lam Uyen juga sangat terkejut. Barusan dia lari keluar untuk membuat boneka salju. Ning Tiu Tiu juga bercerita, kita akan pergi ke pemandian air panas di kediaman Lak Lam. Di sana tidak ada salju. Jika menunggu sampai kembali ke istana, musim dingin juga sudah lewat. Kalau mau bermain salju harus menunggu setahun lagi. Namun tiba-tiba saat ini, Lak Lam Uyen malah melakukan tindakan aneh. Dia langsung mengambil boneka salju yang sudah disiapkan Ning Tiu Tiu dengan susah payah dan melemparnya pergi begitu saja. Ning Tiu Tiu juga terkejut dengan tindakan ini. Kaisar, kenapa kamu melemparnya? Aku sudah bersusah payah membuatnya. Tetapi Lak Lam Uyen malah khawatir pada Ning Tiu Tiu. Tubuhmu tidak tahan dingin, tapi masih mau bermain salju. Selesai berbicara, Lak Lam Uyen langsung memeluk Ning Tiu Tiu masuk ke kamar. Ning Tiu Tiu melihat Lak Lam Uyen begitu mengkhawatirkan kesehatannya, dia pun menjawab dengan patuh. Hamba mengerti, Kaisar. Kaisar, Kaisar jangan marah, lain kali hamba tidak akan melakukannya lagi.
Laklamuyen memeluk Ning Tiu mendekat ke ranjang. Waktu sudah larut, saatnya tidur saja. Beberapa saat setelah Ning Tiu tertidur pulas di ranjang, Laklamuyen menatapnya, teringat boneka salju yang menjadi hadiah pertama dari Ning Tiu. Berpikir sampai di sini, Laklamuyen bangkit, ingin pergi mencari kembali boneka salju itu. Saat Laklamuyen bangkit, Ning Tiu juga merasakan Laklamuyen tidak lagi berbaring di sampingnya. Maka dia setengah sadar setengah mengantuk, mengamati kemana Laklamuyen pergi. Dia bangkit, menggosok-gosok mata, melihat Laklamuyen membawa pakaian keluar. Ning Tiu mengira dia pergi ke toilet, berpikir sampai di sini, dia mendapat ide. Bagaimana kalau aku bersembunyi di balik pintu menunggunya kembali, lalu tiba-tiba melompat keluar untuk menakutinya? Maka Ning Tiu segera bertindak, dia berdiri di balik pintu menunggu Laklamuyen. Beberapa saat berlalu, dia masih belum kembali. Sudah lama sekali tapi dia belum kembali. Tidak tahu pergi kemana, jangan-jangan saat ini dia pergi ke Taman Kekaisaran. Saat ini Ning Tiu mendengar dari luar pintu. Dia menjulurkan kepala untuk melihat, menemukan Laklamuyen sedang sibuk di luar. Dia berpikir dalam hati. Tengah malam buta tidak tidur. Dia sedang mengais-ngais mencari apa di salju. Laklamuyen mencari beberapa saat, akhirnya menemukan boneka salju yang tadi dibuat Ning Tiu. Dia mengambilnya dengan gembira. Sudah ketemu. Ning Tiu menyaksikan adegan ini, berpikir dalam hati. Tengah malam buta lari keluar mencari boneka salju buatanku, lalu barusan kenapa kamu melemparnya pergi? Mau menjaga gengsi sampai mati, ya? Saat ini Laklamuyen juga mendengar ada gerakan di dalam kamar. Namun ketika dia menoleh, pintu kamar sudah tertutup rapat, hanya terdengar beberapa suara klik-klik. Laklamuyen setelah menemukan boneka salju segera menyerahkannya kepada Kasim Bafuk. Dia memerintahkan, "Bafuk, bawa saya ke ruang es, saya ingin menyimpan benda ini di sana." Kasim Bafuk melihat boneka salju di tangan Laklamuyen, dia juga sangat bingung. Ternyata tadi Kaisar mengais-ngais di salju sepanjang waktu hanya untuk mencari benda ini. Sejak kapan Kaisar menyukai mainan anak-anak seperti ini? Tapi dia juga tidak bertanya banyak, hanya berkata, "Hal kecil ini serahkan saja kepada hamba untuk melakukannya." Namun Laklamuyen bersikeras ingin mengantarkannya sendiri. Maka adegan berpindah ke ruang es. Laklamuyen dengan lembut meletakkan boneka salju ke dalamnya. Dia berpesan kepada Bafuk, pastikan untuk menjaganya baik-baik, jangan biarkan meleleh. Bafuk mengiyakan, hamba patuh pada perintah. Saat ini, Laklamuyen juga bertanya tentang situasi pembelajaran aturan istana. Besok adalah hari Ibu Suri pindah ke istana Shuxian. Kasim Bafuk melaporkan kepada Laklamuyen. "Mohon izin, Kaisar, dia sudah hampir selesai belajar." Laklamuyen tersenyum puas. Bagus sekali. Apakah dia bisa memenangkan hati Ibu Suri atau tidak? Itu tergantung takdirnya. Pagi berikutnya, Ibu Suri sudah ditempatkan di istana Shuxian. Kaisar juga datang mengunjungi Ibu Suri. "Ibu Suri, bagaimana renovasi istana Shuxian menurutmu?" Ibu Suri saat ini mengira Laklamuyen berbakti kepadanya sehingga membangun istana semegah itu. Dia tertawa sampai tidak bisa menutup mulut. Sangat bagus. Terlihat bahwa Kaisar telah mencurahkan banyak pikiran. Sebenarnya, saya sudah tua, di mana saja sama saja. Kaisar tidak perlu berbiaya mahal seperti itu. Laklamuyen jelas tahu dia bukan ibu kandungnya, namun sengaja mengucapkan kata-kata manis kepada Ibu Suri. "Anda adalah Ibu Suri saya. Sejak kecil sudah mencurahkan seluruh tenaga merawat saya. Sekarang Anda sudah tua, saya tentu harus memberikan yang terbaik agar Anda bisa menikmati masa tua." Ibu Suri mendengar kata-kata ini juga merasa sangat tersentuh. Kaisar sudah berbaik hati. Memanfaatkan kesempatan ini, Laklamuyen meminta Bafuk untuk memimpin seseorang masuk. Setelah itu, Bafuk memimpin putra kandung Ibu Suri untuk menghadap. Saat ini, dia sudah menjadi seorang Kasim. Dia berlutut memberi hormat. "Hamba Yingsong menghadap Yang Mulia Ibu Suri. Semoga Yang Mulia Ibu Suri hidup 1000 tahun." Ibu dan anak bertemu tapi tidak saling mengenali. Ibu Suri melihat orang asing ini lalu bertanya dengan penasaran. "Kaisar,
Siapa ini? Lak Lam Uyen asal saja mengarang sebuah alasan agar Ying Song bisa tinggal. Kabarnya Xie Xunxi melayani di istana tidak begitu cermat. Ini adalah Ying Song, pelayan yang melayani di hadapan saya. Saya melihat dia bekerja cekatan sehingga mengutus dia untuk melayani Ibu Suri. Ibu Suri yang pada dasarnya curiga, memperlihatkan keraguan yang sangat besar di wajahnya. Namun di hadapan Kaisar, dia tetap harus setuju. Dia setuju untuk membiarkan Ying Song tinggal. Kaisar sudah repot-repot. Orang yang Kaisar pilih tentu tidak akan buruk. Beberapa saat kemudian, Lak Lam Uyen pergi. Ibu Suri kembali mulai membakar dupa dan menyembah Buddha. Dia menyembah begitu lama tanpa mengetahui bahwa di dalam patung Buddha ini tersembunyi tablet arwah ibu kandung Lak Lam Uyen. Ibu Suri sambil membakar dupa dan berdoa, mengertakkan gigi berkata, Kaisar sudah hebat, bahkan orang di sisiku pun ingin disusupkan. Pengawas Qingjuk yang berada di sisi Ibu Suri bertanya, lalu Yang Mulia Ibu Suri berencana akan menempatkan Ying Song seperti apa? Ibu Suri tentu saja tidak menyukai orang yang diutus Lak Lam Uyen. Orang Kaisar tidak bisa dengan mudah dibunuh. Pekerjaan berat maupun ringan di istana, serahkan saja semuanya pada Ying Song untuk dikerjakan. Jangan izinkan dia melayani di samping. Lihat saja apalagi yang bisa dia laporkan kepada Kaisar. Begitulah, Ying Song yang adalah putra kandungnya sendiri malah disiksa olehnya. Pengawas Qingjuk membawa Ying Song ke sebuah gubuk jerami. Gubuk jerami ini adalah tempat Ibu Suri menanam bunga di musim semi. Sekarang tidak ada yang menanam lagi, kamu sementara tinggallah di sini. Tidak peduli bagaimanapun, Ying Song memohon, mengatakan bahwa di sini salju lebat di musim dingin. Dia takut akan mati kedinginan. Begitu selesai bicara, pengawas Qingjuk langsung memberinya sebuah tamparan. Kamu itu hamba, bukan tuan. Kamu datang ke istana Xuxian untuk menikmati kemewahan, ya. Selesai berbicara, pengawas Qingjuk berbalik dan pergi, tidak lupa berpesan kepada Ying Song. Harus mencuci piring bersih-bersih. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, kamu tahu akibatnya. Ying Song secara lisan berkata, hamba mengerti. Namun dalam hati dia sangat murka, membenci Ibu Suri dan pengawas Qingjuk sampai ke tulang sumsum. Adegan berpindah ke istana Fengluan. Para selir kekaisaran sedang datang memberi hormat kepada permaisuri. Saat ini, Kasim Bafuk juga datang menyampaikan titah. Kaisar memiliki titah untuk mengembalikan selir Tong menjadi selir bangsawan dan memberikan hak untuk bersama-sama mengelola 6 istana. Para selir kekaisaran lainnya juga harus berlutut mengucapkan selamat kepada selir bangsawan. Selamat, selir bangsawan Tong yang telah dipulihkan posisinya, dengan sombong dan angkuh berbalik mengejek permaisuri. Barusan kalian semua sudah mendengar, kan? Kaisar memberikan hak mengelola 6 istana kepada saya. Setelah ini, jika kalian ada urusan apapun, harus melapor kepada saya terlebih dahulu. Jangan sampai datang tanpa alasan jelas mengganggu ketenangan permaisuri, mengerti? Permaisuri sangat jengkel dengan kata-kata ini sampai hampir muntah darah. Wajahnya suram, tapi apa daa, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selir bangsawan Tong dalam perjalanan kembali ke istana, di wajah Ning Qiutiu dan Go Tu Chem sama-sama terlihat ekspresi khawatir. Ning Qiutiu melihatnya lalu bertanya dengan cemas. Kakak, kamu kenapa? Go Tu Chem berkata, saya hanya merasa bersalah kepada ayah. Ayah karena urusan mengolah garam laut sibuk lebih dari setahun, tubuhnya sampai lemah. Lalu Tong Godui itu tidak melakukan apa-apa tapi datang merebut jasa. Kaisar tidak hanya mengembalikan posisi selir bangsawan Tong, tetapi juga menaikkan pangkat pejabat Tong Godui. Tindakan Kaisar kali ini benar-benar membuat hati para pejabat setia menjadi dingin. Ning Qiutiu menggenggam erat tangan Go Tu Chem menghiburnya. Kakak jangan marah, kakak hanya perlu ingat satu kalimat. Jika masalahnya sudah tidak normal, di baliknya pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Semua orang mengira kali ini Kaisar salah, tapi Kaisar juga bukan orang bodoh. Kenapa beliau masih bersikeras melakukannya seperti itu? Kakak sudah pernah memikirkannya? Go Tu Chem setelah mendengar perkataan Ning Qiutiu ini, sepertinya juga sudah menyadari sesuatu. Maksudmu Kaisar sengaja melakukannya begitu? Sudut bibir Ning Qiutiu tersenyum misterius, matanya mengarah ke arah tandu selir bangsawan Tong yang sedang berjalan di depan. Mengenai hal ini, aku juga tidak bisa menjelaskan secara rinci.
Aku hanya tahu satu prinsip. Jika langit ingin menghancurkan seseorang, pasti akan membuat orang itu gila. Di Istana Fengluan, setelah para selir kekaisaran pergi, Permaisuri dengan marah memecahkan cangkir teh. Dia berteriak histeris. Si Nyonya Tong itu siapa? Mengandalkan kemuliaan keluarga ibunya berani sejajar dengan saya selama bertahun-tahun ini. Pantas, ya. Dayang di sampingnya melihat dia begitu marah lalu berkata untuk menghibur. Yang mulia, tenangkanlah amarahmu. Namun bagaimana Permaisuri bisa menelan kemarahan ini? Kaisar memberikan hak mengelola 6 istana kepadanya. Pelacur itu bahkan berani-beraninya berkata terang-terangan bahwa semua selir kekaisaran, jika ada urusan apapun, harus meminta pendapat dia terlebih dahulu. Bersikap sewenang-wenang seperti itu, apakah dia menganggap saya, Permaisuri ini, sudah mati? Jika besok Tong Guodui kembali menorehkan jasa, saya khawatir bahkan saya, Permaisuri ini, harus menyerahkan tahta kepadanya. Saya harus pergi mencari Ibu Suri untuk mencari cara. Tidak bisa membiarkan Tong Guodui bersikap sewenang-wenang di istana seperti ini. Kalau begitu Xiangling ke istana Shuxian, maka Permaisuri dan Xiangling naik tandu. Sesampainya di istana Shuxian, Ying Song yang berada di istana Shuxian juga mendengar kabar ini lalu pergi melaporkannya kepada Lak Lam Uyen. Lak Lam Uyen mendengar Permaisuri pergi mencari Ibu Suri, dalam hati dia sudah memiliki perhitungan. Saya sudah tahu. Memberikan hadiah besar kepada Tong Guodui, mengembalikan posisi selir bangsawan kepada selir Tong, Permaisuri pasti akan kehilangan ketenangan, pasti akan pergi mencari Ibu Suri untuk berunding. Tunggu sampai kalian bertarung hidup mati, saya akan maju sebagai nelayan yang diuntungkan, bukankah itu sangat bagus? Benar, kembalikan status selir bangsawan, Ning Tiao Tiao pasti akan cemburu, saya harus membujuknya. Malam itu, Ning Tiao Tiao diantar. Ning Tiao Tiao bertanya kepada Kaisar dengan suara lembut. Apa kamu ada di sini? Saat itu, seseorang muncul dari belakang, menutupi mata Ning Tiao Tiao dengan tangan. Ning Tiao Tiao berteriak ketakutan. Kaisar, kamu ada di mana? Matanya tertutup. Ning Tiao Tiao sangat marah. Dia berbalik dan memarahi. Dasar pencuri kurang ajar. Berani-beraninya menyerang gue. Sambil berkata begitu, dia meraba-raba ke belakang. Berhasil memegang area sensitifnya, dia meremas dengan ganas. Satu kali, saat Ning Tiao Tiao berbalik, dia menemukan bahwa orang itu ternyata Lak Lam Uyen. Dia kesakitan sampai berlutut di tanah memegangi perutnya. Air mata dan ingusnya mengalir keluar. Ning Tiao Tiao tergagap ketakutan. Kaisar, kok kamu? Kata Lak Lam Uyen. Saya hanya ingin bermain denganmu. Baru sebentar bermain sudah remuk telurnya, benar-benar menyedihkan. Ning Tiao Tiao melihat Lak Lam Uyen ingin mempermainkannya seperti itu, dia pun memperingatkan Lak Lam Uyen dengan suara keras. Kaisar, apa kamu tidak punya permainan yang lebih bagus? Kenapa kamu memainkan permainan bodoh ini? Sekarang sudah hancur lebur. Ning Tiao Tiao juga tidak ingin Lak Lam Uyen menderita seperti itu. Adegan memalukan ini tidak bisa terus berlanjut. Ning Tiao Tiao punya sistem. Dia memberitahu Lak Lam Uyen. Tahan sebentar, aku akan memutar waktu kembali. Maka Ning Tiao Tiao memutar waktu kembali 3 menit yang lalu. Saat ini, Lak Lam Uyen masih menutupi mata Ning Tiao Tiao dengan tangannya. Ning Tiao Tiao tahu bahwa orang ini adalah Kaisar, lalu berkata, Kaisar, kalau kamu punya waktu luang, cari saja laporan kekaisaran untuk disetujui. Lak Lam Uyen melihat bahwa itu tidak hanya tidak membuat Ning Tiao Tiao terkejut, malah membuatnya sedih. Lalu bertanya, kenapa kamu mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti itu? Saya mengembalikan status selir bangsawan Dong untukmu. Apa kamu tidak senang? Ning Tiao Tiao juga mengerti. Aku tahu kamu melakukan ini, pasti punya perhitungan sendiri. Kenapa aku harus tidak senang? Lak Lam Uyen mendengar kata-kata ini dan berpikir dalam hati. Kenapa dia tidak cemburu? Jangan-jangan dia tidak peduli padaku? Berpikir begitu, Lak Lam Uyen mempertanyakan Ning Tiao Tiao. Kamu bahkan tidak bertanya kenapa saya melakukan ini, Ning Tiao Tiao. Kenapa kamu bersikap begitu? Ning Tiao Tiao bersikap tidak peduli. Kalau kamu mau menceritakannya padaku,
aku akan mendengarkan. Kalau kamu tidak mau, meskipun aku bertanya, kamu juga akan menipuku. Saat itu, seorang kasim muda membawa nampan berisi tablet nama kepada Laklam Uyen. Kaisar, sudah waktunya membalik tablet nama. Kasim muda melihat Ning Tiao Tiao di dalam ruangan dan mengerti bahwa ternyata Selirwa sudah datang. Kalau begitu hari ini, Kaisar tidak perlu membalik tablet nama lagi. Tapi Laklam Uyen saat itu malah berkata sebaliknya. Tunggu, siapa bilang saya tidak akan membalik? Dia sengaja membalik tablet nama selir bangsawan Dong, menunjukkan senyum lesik dan berkata, hari ini, selir bangsawan Dong akan melayani saya malam ini. Hal ini membuat Ning Tiao Tiao sangat terkejut. Saat ini, Ning Tiao Tiao benar-benar cemburu. Selanjutnya, Kaisar melakukan sesuatu yang tidak diduga Ning Tiao Tiao. Di luar sangat dingin, untuk mencegah selir bangsawan kedinginan, saya sendiri yang akan pergi ke istana selir bangsawan dan menginap di sana malam ini. Ning Tiao Tiao mendengar itu, wajahnya berkerut masam. Sangat marah, dia pergi dengan gusar, mengatakan ingin kembali ke istana Feng Yi. Tidak ingin berbicara sepatah kata pun lagi dengan Laklam Uyen. Dalam hati dia berpikir, gue pikir, kalau berani, jangan temui gue lagi nanti. Laklam Uyen melihat Ning Tiao Tiao cemburu, dalam hati dia diam-diam bersuka cita. Belum sempat Ning Tiao Tiao berjalan beberapa langkah, Laklam Uyen sudah menarik tangannya. Kamu mau kemana? Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemanimu? Ning Tiao Tiao, ikut saya tidur di istana Wa. Ning Tiao Tiao mendengar itu, tercengang, tidak mengerti apa maksud Laklam Uyen sebenarnya. Adegan beralih ke istana Wa. Selir bangsawan Dong mendengar bahwa Kaisar ingin datang untuk melayaninya dan sangat gembira. Kaisar benar-benar membalik tablet namaku? Pelayan wanitanya juga gembira membenarkan. Benar, tanduk Kaisar sedang menuju ke arah kita. Sudah tiba. Selir bangsawan Dong tersenyum lebar, berpesan kepada pelayan wanitanya. Bagus sekali, harus manfaatkan kesempatan kali ini untuk menunjukkan yang terbaik. Cepat siapkan hidangan kesukaan Kaisar. Tidak lama kemudian, Laklam Uyen tiba di istana Wah. Selir bangsawan Dong bergegas keluar menyambutnya. Kamba menghaturkan salam kepada Kaisar. Laklam Uyen membantunya berdiri. Selir bangsawan Dong berkata, Kaisar, hamba sudah menyiapkan banyak hidangan kesukaanmu. Namun saat itu, Laklam Uyen sama sekali tidak memperhatikan kata-kata selir bangsawan Dong, malah menoleh ke depan tandu dan berpesan, hati-hati sedikit. Selanjutnya, orang yang turun dari tandu ternyata adalah Ning Tiao Tiao. Dia turun dengan senyum di bibir. Hehehe, semoga selir bangsawan bersenang-senang malam ini. Selir bangsawan Dong benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Mau melayani Kaisar kok malah membawa Ning Tiao Tiao. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Kaisar. Belum sempat selir bangsawan Dong berpikir banyak. Kaisar langsung menjelaskan. Tempat tidur di istana Feng Yi sudah roboh karena saya dan Ning Tiao Tiao tidur di sana. Istana Wa adalah yang terdekat dari istana Feng Yi, jadi saya dan Ning Tiao Tiao datang ke sini. Dengar-dengar masakan di istana selir bangsawan sangat enak. Selir bangsawan Dong menatap Ning Tiao Tiao dan Kaisar dengan bingung. Kaisar, kamu bisa mengantar selir Wa kembali ke istana Chaoyang, kan? Langkah ini, selir bangsawan Dong sama sekali tidak menduganya. Laklam Uyen dan Ning Tiao Tiao malah memperlihatkan kemesraan yang erat. Keduanya merona malu-malu bersandar di bahu satu sama lain dan berkata, Istana Chaoyang, jangan bilang lagi, aku malu setengah mati. Laklam Uyen kembali memeluk Ning Tiao Tiao. Ini semua karena saya tidak bisa mengendalikan diri, tempat tidur di istana Chaoyang juga sudah roboh. Ning Tiao Tiao juga berpura-pura malu-malu, bekerja sama dengan sangat baik, dan berkata manja. Kaisar benar-benar nakal. Laklam Uyen bahkan berbalik dan berpesan kepada para kasim, pindahkan semua selimut dan bantal di tempat tidur olah utama selir bangsawan ke pavilion terpisah, lalu bawa barang-barang baru ini untuk dipajang di aula utama. Hal ini membuat selir bangsawan Dong melotot dan ternganga, tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Saat itu, perut Ning Tiao Tiao tiba-tiba berbunyi kruyuk-kruyuk. Kaisar juga memperhatikan, lalu mulai mengatakan kata-kata mesra kepada Ning Tiao Tiao.
Lapar lagi. Mau kembali ke ruangan tidur untuk makan sedikit atau makan di aula utama dulu? Ning Tiao Tiao bekerja sama dengan sangat baik. Aduh, Kaisar menyebalkan sekali. Lak Lamoyen berkata dengan penuh perhatian kepada Ning Tiao Tiao, pas sekali lapar. Bukankah selir bangsawan sudah menyiapkan makanan? Dengar-dengar keahlian koki di istana selir bangsawan lebih anak daripada dapur kekaisaran. Kamu bisa menikmatinya sepuasnya. Selir bangsawan Dong menyaksikan Ning Tiao Tiao dan Kaisar bercengkerama mesra dan penuh kasih seperti itu. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berbalik pergi dengan marah. Hamba merasa tidak enak badan, mohon izin untuk kembali ke kamar dan beristirahat terlebih dahulu. Maka, di ruang makan selir bangsawan Dong kini hanya tersisa Ning Tiao Tiao dan Kaisar yang sedang makan. Di luar, selir bangsawan Dong mengobrak-abrik barang-barang dengan berisik. Ning Tiao Tiao dan Lak Lam Uyen yang duduk di dalam ruangan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ning Tiao Tiao tertawa sampai memegangi perutnya dan meneteskan air mata. Kaisar, kamu lihat tidak? Tadi ekspresi selir bangsawan benar-benar sangat unik. Aku terbahak-bahak. Lak Lam Uyen tetap berkata dengan penuh perhatian kepada Ning Tiao Tiao. Hati-hati sedikit, jangan tertawa terlalu keras sampai membuat orang khawatir. Ning Tiao Tiao sambil menikmati hidangan lezat, bertanya kepada Lak Lam Uyen, Kaisar, apa kamu tidak takut selir bangsawan marah sampai bunuh diri di tempat? Lak Lam Uyen menganggap dia tidak akan berani. Selir kekaisaran bunuh diri adalah dosa besar. Jika dia berani bunuh diri, saya berani memusnahkan 9 generasi keluarga Dong. Lak Lam Uyen duduk diam melihat Ning Tiao Tiao makan dengan lahap, kedua pipinya yang menggembung terlihat sangat imut. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai aku habiskan duluan. Ning Tiao Tiao dan Lak Lam Uyen berjalan-jalan bersama. Ning Tiao Tiao sangat bahagia dalam hati, dia berpikir, setelah makan malam berjalan bergandengan tangan dengan kekasih hati sungguh luar biasa, tapi sayang telapak tanganku malah berkeringat. Tangan Ning Tiao Tiao sangat berkeringat. Dia malu-malu ingin melepaskan tangan Lak Lam Uyen. Kaisar, tangan hamba berkeringat. Namun, Lak Lam Uyen tidak peduli, tetap menggenggam erat tangan Ning Tiao Tiao dan berpesan padanya, jangan dilepaskan. Ning Tiao Tiao terkejut menyadari kapan kebiasaan dia yang gila kebersihan itu benar-benar runtuh. Tangannya berkeringat banyak sekali tapi dia masih ingin menggenggam. Lak Lam Uyen semakin erat menggenggam tangan Ning Tiao Tiao, hanya sedikit berkeringat saja. Hari ini saya tidak mencelamu, nanti kamu juga tidak boleh mencela saya. Mendengar itu, Ning Tiao Tiao bertanya dengan curiga kepada Kaisar. Kamu juga bisa berkeringat di tangan. Lak Lam Uyen kembali menatap Ning Tiao Tiao dengan tatapan penuh arti. Saat kamu berada di bawah, keringat saya akan menetesimu. Benar-benar pria brengsek sejati. Ning Tiao Tiao mendengar itu. Otaknya penuh tanda tanya. Apa orang mesum ini tidak bisa sedikit normal? Setelah itu, Ning Tiao Tiao malu-malu ingin pergi. Hamba lelah, ingin kembali dan beristirahat. Lak Lam Uyen terus melontarkan rayuan gombal. Nanti saya akan jarang bercanda dan lebih banyak melakukan hal nyata. Duduk di kamar tidur, Ning Tiao Tiao bersandar di bahu Lak Lam Uyen, keduanya mulai mengobrol dari hati ke hati. Dia bertanya, apa kamu tahu kenapa malam ini saya bersikeras membalik tablet nama selir bangsawan dan tidur di istananya? Ning Tiao Tiao berpikir dalam hati. Bukankah dia hanya ingin menggodanya? Wanita modern di depan pria harus berpura-pura bodoh. Saat seharusnya berpura-pura bodoh, ia harus berpura-pura bodoh agar dia punya rasa pencapaian. Oleh karena itu, meskipun Ning Tiao Tiao memahami dengan jelas alasan Lak Lam Uyen melakukan itu, dia tetap berpura-pura tidak tahu. Hamba tidak tahu, mohon Kaisar untuk memberitahu. Lak Lam Uyen sudah mendengar pikiran Ning Tiao Tiao. Dia berpikir dalam hati. Sepertinya dia mungkin tahu sedikit, hanya saja tidak tahu tujuan di baliknya. Lebih baik jangan biarkan dia tahu terlalu banyak. Hal-hal itu tidak ada gunanya baginya. Oleh karena itu, Lak Lam Uyen berkata, kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Hanya saja kejadian malam ini, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Anggap saja saya hanya tidur sendirian semalam di istana selir bangsawan. Bisa? Ning Tiao Tiao mengerti dan setuju dengan gembira.
Tiba-tiba, Lak Lam Oyen kembali membahas masalah medali pengampunan mati, mempertanyakan Ning Tiao Tiao. Medali pengampunan mati yang saya berikan kepadamu ada di mana? Ning Tiao Tiao mendengar Lak Lam Oyen menyebutkan hal ini, dia langsung menjadi ketakutan, terbata-bata tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia berpikir dalam hati, kalau dia tahu aku sudah memberikannya pada Gutukam, jangan-jangan dia akan marah sampai mati. Saat Ning Tiao Tiao sedang kebingungan, memikirkan bagaimana harus menjawab Lak Lam Oyen karena dia sudah memberikan medali pengampunan mati kepada Gutukam. Lak Lam Oyen malah sepenuhnya mendengar pikiran Ning Tiao Tiao. Dia sedikit marah. Jangan-jangan kamu sudah memberikannya pada orang lain? Jangan-jangan kamu memberikannya pada Gutukam? Ning Tiao Tiao tidak punya pilihan lain, terpaksa menggunakan jurus kecantikan. Dia memeluk erat Lak Lam Oyen dan berkata dengan manis, "Kaisar, kita akan segera pergi ke villa pemandian air panas. Selama ini saya tidak tenang memikirkan Gutukam. Kamu juga tahu, wataknya lemah. Saya hanya meminjamkannya padanya beberapa hari. Setelah itu akan saya ambil kembali." Lak Lam Oyen terpengaruh oleh jurus kecantikan Ning Tiao Tiao, terpaksa setuju. "Baiklah kalau begitu, kamu sebaiknya melakukan itu. Kalau kamu sembarangan memberikan barang saya kepada orang lain, sekarang saya marah, coba lihat apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana caranya?" Ning Tiao Tiao terus menggunakan jurus kecantikan, segera mencium bibir Lak Lam Oyen dengan ringan. Cup-cup, cup-cup. Setelah mencium, dia tersenyum manja. Lak Lam Oyen tidak bisa lagi menahan perasaannya, seperti harimau lapar menerkam mangsa. Dia melesat ke arah Ning Tiao Tiao, menciumnya, dan berkata dengan suara rendah, "Hanya sekali saja tidak cukup." Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Semua orang bayangkan sendiri saja. Di sini, tidak etis untuk diceritakan. Pagi hari berikutnya, Gutukam melihat Ning Tiao Tiao berdiri melamun sendirian. Melihat Ning Tiao Tiao yang murung begitu, Gutukam mengira itu karena tadi malam Lak Lam Oyen pergi ke tempat selir bangsawan Dong untuk melayaninya sehingga membuat Ning Tiao Tiao sedih. Oleh karena itu, Gutukam mendekat untuk menghiburnya. "Ning Tiao Tiao, adik kenapa murung begini? Apa karena tadi malam Kaisar pergi ke tempat selir bangsawan Dong?" Ning Tiao Tiao berakting dengan sangat baik, di wajahnya memang terlihat jelas ekspresi murung. Dia mengangguk setuju dengan kata-kata Gutukam, menunjukkan bahwa dia sedih karena hal itu. Gutukam melihat itu juga merasa sedih, dia menggenggam tangan Ning Tiao Tiao dan terus menghibur, "Adik juga jangan terlalu sedih. Kaisar harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian haram serta istana, tidak bisa begitu saja bersikap sembarangan setiap ada kesempatan. Adik berasal dari pelayan istana, Kaisar bersikap baik kepadamu seperti itu hanya karena Kaisar menyukai kepribadianmu yang berbeda dari orang lain di sekitarnya." Ning Tiao Tiao mendengar itu dan terus mengangguk. Setelah itu, Gutukam mengelus kepala Ning Tiao Tiao dan berkata, Sudahlah, jangan menangis lagi. Ning Tiao Tiao kita jauh lebih unggul daripada selir bangsawan. Ayo kita cepat pergi memberi hormat kepada permaisuri. Kalau terlambat, selir bangsawan akan mencari masalah lagi." Ning Tiao Tiao mendengar kata-kata hiburan ini. Meskipun dalam hati dia sama sekali tidak sedih karena tadi malam dia dan Lak Lam Oyen sudah berada di istana selir bangsawan Dong semalaman. Tapi karena ingin menyembunyikannya untuk Lak Lam Oyen, dia terpaksa berpura-pura sedih di depan Gutukam. Menghadapi kata-kata hiburan yang menyentuh seperti itu, Ning Tiao Tiao hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Gutukam dan Ning Tiao Tiao pergi bersama ke istana Feng Luan. Di sana, keduanya kembali bertemu selir bangsawan Dong. Gutukam melihat selir bangsawan Dong juga tidak terlalu menyukainya. Dalam hati dia berpikir, Ning Tiao Tiao sekarang pasti tidak mau bertemu dengannya. Sedangkan selir bangsawan Dong, ketika melihat Ning Tiao Tiao, kemarahan tadi malam masih belum bisa ditelan. Dia melirik Ning Tiao Tiao dengan ekspresi tidak senang. Setelah itu, dia memerintahkan Gutukam, "Kamu masuk duluan, saya ada yang ingin saya katakan pada selir." Wah, Gutukam takut selir bangsawan Dong akan mempersulit Ning Tiao Tiao sehingga dia ragu-ragu tidak mau masuk. Tapi selir bangsawan Dong malah berteriak keras kepada Gutukam,
Saya yang mengelola 6 istana. Apa kamu mau dipukul? Ning Tiao Tiao juga tidak ingin membuat Gu Tucam kesulitan, lalu membuka mulutnya dan berkata, Kakak, kakak masuk duluan. Selir bangsawan tidak akan melakukan apa-apa padaku. Mendengar Ning Tiao Tiao berkata begitu, Gu Tucam terpaksa masuk duluan. Meskipun dalam hati masih sangat khawatir pada Ning Tiao Tiao. Gu Tucam sudah masuk ke dalam. Ning Ciu Ci melangkah maju, berpura-pura memberi hormat dan bertanya kepada Selir Dong. Hamba ingin tahu, apakah Yang Mulia Selir Dong memiliki perintah? Saat itu, hanya tersisa mereka berdua. Selir Dong menatap Ning Tiu Ciu dengan tajam dan berteriak keras. Saya peringatkan kamu, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian tadi malam di Istana Jiahua, saya akan membuatmu mati mengenaskan. Ning Tiu Ciu juga mengerti hal ini adalah rencana Lak Lam Uyen. Bahkan jika diberi uang sebanyak apapun, dia tidak akan membocorkan rahasia ini. Oleh karena itu, dia pun berpura-pura tidak tahu dan berakting sesuai skenario. Tadi malam, apakah ada kejadian khusus tadi malam? Yang Mulia, Selir Dong melihat sikap Ning Ciu Ci seperti itu, semakin marah, melangkah maju, dan mencengkeram kerah baju Ning Ciu Ci sambil berteriak, apa yang kamu banggakan? Jika nanti kamu tunduk dengan hormat kepada saya masih bisa memberimu jalan keluar. Orang rendahan tak punya dukungan sepertimu hanya bisa bergantung padaku. Mengerti? Ning Ciu Tiu mendengar kata-kata hinaan ini, bukannya marah dan membantah, ia malah menundukkan kepala dan berkata kepada Selir Dong, sejujurnya, hamba tahu diri, kaisar terhadap hamba hanyalah perasaan tertarik sesaat saja. Hamba tidak memiliki keluarga untuk diandalkan. Setiap kali memikirkan hari-hari ketika hamba kehilangan kasih sayang, hati hamba dipenuhi ketakutan. Jika Yang Mulia Selir tidak keberatan, hamba bersedia bergantung kepada Yang Mulia, mengikuti semua perintah Yang Mulia. Ning Ciu Tiu mengatakan ini karena dalam hatinya ia sangat jelas. Lagian kaisar juga lagi merencanakan buat singkirin Selir Dong. Kamu juga nggak akan bisa sombong lama-lama, mending aku sabar dulu aja. Selir Dong melihat Ning Ciu Tiu bersedia tunduk dan menjadi sangat bangga. Syukurlah kamu tahu diri, sudah mau bergantung pada saya. Saya juga memberimu kesempatan untuk tunduk dan memainkan sebuah sandiwara dengan saya. Begitu masuk ke istana Yang Mulia Permaisuri, para selir sedang membungkuk memberi hormat. Semoga 1000 kebahagiaan menyertai Yang Mulia Permaisuri. Tepat saat Permaisuri memberi hormat kepada Ibu Suri, ia memerintahkan untuk tidak perlu hormat. Selir Dong sudah berdiri tegak di tengah ruangan. Astaga, terlambat. Tadi malam saya melayani kaisar hingga lelah, berbolak-balik bersama kaisar sampai tengah malam baru tertidur. Makanya, saya terlambat memberi hormat kepada Ibu Suri. Setelah itu, dia dengan sombong duduk, memprovokasi Permaisuri. Permaisuri tidak akan keberatan, kan? Para selir lain melihat pemandangan ini, terutama Selir Yun, merasa tidak nyaman melihat Selir Dong disayangi. Meskipun Permaisuri sangat kesal, ia tetap berpura-pura tersenyum ramah. Tidak apa-apa, adik, kamu pasti lelah melayani kaisar. Silakan duduk semua, begitu ucapnya. Tetapi dalam hati Permaisuri berpikir, kaisar hanya menghormati keluargamu, makanya kamu boleh menemaninya. Jangan keburu bangga. Kemudian, Permaisuri berbalik bertanya kepada Ning Tiu Tiu, adik Selirwa, besok kita akan pergi ke villa pemandian air panas. Apakah barang bawaanmu sudah siap? Tiba-tiba, Ning Tiu Tiu menunjukkan ekspresi sedih dan tidak nyaman. Lapor Yang Mulia Permaisuri, sudah hampir selesai. Jawaban ini membuat Permaisuri terkejut. Ada apa? Adik, kenapa kamu terlihat murung? Selir Yun yang duduk di seberang juga berbicara dengan nada tidak ramah. Bepergian bersama kaisar adalah hal yang menyenangkan. Kenapa Selirwa begitu murung? Permaisuri memanfaatkan kesempatan ini untuk menyindir Selir Dong. Kamu yang begitu disayangi, kenapa kaisar pergi ke villa pemandian air panas tidak mengajakmu? Tetapi Selir Dong sepertinya tidak marah sama sekali. Mungkin ini memang hal yang sudah ia rencanakan sebelumnya, sehingga ia menjawab Permaisuri dengan bangga. Kenapa Permaisuri tidak bertanya pada Selirwa kenapa dia cemberut seperti itu hari ini? Oleh karena itu, Permaisuri kembali bertanya kepada Ning Tiu Tiu. Ada apa dengan Selirwa?
Ning Tiu Tiu. Ning Tiu Tiu mulai bercerita dengan ekspresi sedih. Kemarin, saat hamba melayani Kaisar, Kaisar mengatakan kepada hamba bahwa beliau telah memutuskan untuk mengajak Yang Mulia Selir pergi ke villa pemandian air panas. Kemudian, Yang Mulia Selir merasa kasihan kepada hamba, mengatakan tidak akan ikut, dan membiarkan hamba tetap pergi. Saat itulah, Kaisar baru mengizinkan hamba untuk ikut. Permaisuri mendengar Ning Tiu Tiu sendiri yang mengatakan berita ini, terkejut hingga terdiam. Sementara Selir Dong tersenyum penuh kemenangan. Haha, mengerti, kan? Bukan Kaisar tidak memanggil saya, tapi saya sendiri yang tidak mau pergi. Sebenarnya, semua ini hanyalah sandiwara yang diminta Selir Dong kepada Ning Tiu Tiu untuk dimainkan di depan semua orang, agar ia bisa membanggakan diri seperti sekarang. Sedangkan permaisuri, melihat Selir Dong disayangi begitu rupa, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berpikir dalam hati, awalnya kupikir Kaisar hanya menghormati Adipati Dong, makanya dia diizinkan melayani. Jangan-jangan dia benar-benar mendapatkan kasih sayang Kaisar. Kaisar rela menyinggung Ibu Suri demi Ning Tiu Tiu. Jangan-jangan sekarang kasih sayang itu beralih ke Selir Dong. Selir Dong tahu betul suasana hati permaisuri yang sedang sangat marah, ia terus memprovokasi. Saya tentu saja tidak bisa meninggalkan istana saat ini. Kaisar baru saja menganugerahkan kepada saya hak untuk mengelola 6 istana, jadi saya tentu harus tetap di istana untuk membantu berbagi beberapa tugas dengan permaisuri. Permaisuri mendengar Selir Dong mengucapkan kata-kata sindiran ini, hatinya seketika diliputi kekhawatiran. Ia berpikir, jika nanti dia melahirkan pangeran, bukankah posisi permaisuriku akan direbut? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maka, mata permaisuri dan Selir Dong sama-sama penuh niat membunuh, saling menatap tajam. Sementara Ning Tiu Tiu menjadi pihak ketiga yang diuntungkan, ia tersenyum licik, dan dalam hati tertawa. Haha, kalian berdua silakan saling bertarung, aku mau pergi mandi air panas. Tak terasa sudah keesokan harinya, semua orang sibuk bersiap-siap untuk pergi ke villa pemandian air panas. Putri Qingyang dan Lu Yaozhu juga ikut pergi. Saat ini, keduanya sedang berkuda berdampingan. Putri sulung membuka suara bertanya kepada Lu Yaozhu. Kamu juga berkuda? Kukira kamu lebih suka naik kereta kuda. Lu Yaozhu tidak mengerti mengapa biasanya ia lebih suka naik kereta kuda, tapi hari ini ingin berkuda. Ning Tiu Tiu, aku juga sangat suka berkuda. Saat ini, Ning Tiu Tiu masih belum mau naik kereta. Ia berdiri di bawah kereta, berat hati berpisah dengan Gutu Cham. Gutu Cham datang mengantarnya, menghibur Ning Tiu Tiu. Putri sulung dan Pangeran Jing juga pergi ke villa pemandian air panas. Di perjalanan, adik pasti tidak akan merasa bosan. Ning Tiu Tiu khawatir Gutu Cham sendirian di istana akan terjadi sesuatu. Ia menggenggam tangan Gutu Cham dan berpesan, "Kakak, selama adik tidak ada di sini, kakak harus menjaga diri baik-baik, ya?" Gutu Cham pun menjawab untuk menenangkan Ning Tiu Tiu. "Aku tahu. Adik, jangan khawatir, cepat naik kereta kuda. Jangan sampai menunda waktu lagi." Ning Tiu Tiu sudah naik kereta kuda, namun masih tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Gutu Cham. Ia duduk di dalam kereta, menjulurkan kepala keluar, dan berpesan dengan suara lantang, "Kakak, kalau ada apa-apa, kakak harus menulis surat untuk adik, ya?" Gutu Cham berdiri di atas tembok istana, melambaikan tangan berpamitan kepada Ning Tiu Tiu. Lak Lamoyen sudah lama sekali menantikan hari ini agar bisa berdua saja dengan Ning Tiu Tiu. Lak Lamoyen juga tidak sedikit mengeluarkan tenaga. Saat Ning Tiu Tiu masih menjulurkan kepala keluar memberi pesan kepada Gutu Cham, Lak Lamoyen menarik Ning Tiu Tiu ke sisinya, memeluknya dari belakang. "Sudah, jangan khawatir lagi. Bukankah kamu sudah memberinya lencana kekebalan kematian? Dia tidak akan kenapa-kenapa. Lagi pula, akan ada orang yang merawatnya dengan cermat." Ning Tiu Tiu mendengar itu dan mengerti, orang yang merawat Gutu Cham adalah Chu Xingran. Setelah Ning Tiu Tiu pergi ke villa pemandian air panas, Gutu Cham juga kembali ke istana Feng Yi. Saat ini, ketika Gutu Cham baru berjalan beberapa langkah, di belakangnya muncul sosok Chu Xingran. Dia sedang mengamati dengan saksama. Ning Tiu Tiu duduk di dalam joli, sambil menikmati pemandangan sekitar. Ia berdecak kagum. "Wah,
Iklim di sini hangat sekali. Bunga-bunga dan rumput-rumput masih saling pamer warna. Lu Yaoju juga berkuda sampai di samping Dolly, menjulurkan kepala ke jendela dan berkata kepada Lak Lam Uyen, "Malam ini kita berkemah di dekat sini saja. Kudengar di lembah kunang-kunang, saat malam ada kunang-kunang, aku ingin melihatnya." Lak Lam Uyen mendengar itu dan tampak tidak setuju, sudah besar masih seperti anak kecil. Sungguh kekanak-kanakan. Tetapi Ning Jiutiu mendengar ada kunang-kunang dan langsung menunjukkan ketertarikan, menjulurkan kepala keluar bertanya kepada Lu Yaozu, "Benarkah ada kunang-kunang? Aku juga ingin melihatnya." Lu Yaozu menjawab dengan gembira. Pemandu bilang tempat itu juga disebut lembah kunang-kunang. Loh, Lak Lam Uyen mendengar Ning Jiutiu ingin melihat kunang-kunang, langsung mengubah sikap 180 derajat. Huk-huk. Hari juga sudah tidak terlalu pagi, kalau begitu, kita berkemah di sini saja. Lu Yaoju sepenuhnya mengerti pikiran Lak Lam Uyen, ia mendengus. Begitu dia bilang mau pergi, kakak langsung setuju. Giliran aku yang bilang, kakak malah bilang aku kekanak-kanakan. 1 jam kemudian, semua orang sudah selesai mendirikan kemah. Ning Jiutiu dan Lu Yaoju sedang berdiri menunggu Kaisar dan Ran Duanli di luar tenda. Menunggu terlalu lama membuat Lu Yaozu juga terlihat tidak sabar. Xiao Lili dan kakak kenapa belum keluar juga? Masih mau menunda apa lagi? Ning Jiutiu juga berpikir mungkin mereka sedang membicarakan hal penting. Tapi Lu Yaozu tidak bisa menunggu lagi, ia ingin segera melihat kunang-kunang. Jangan menunggu mereka lagi, hari sudah hampir gelap. Ning Jiutiu juga tidak sabar ingin melihat kunang-kunang, lalu mengikuti Lu Yaozu. Wanu ingin mencegah mereka berdua, tetapi Ning Jiutiu berbalik dan berkata kepada Wano, "Kakak Wah, saya akan pergi bersamanya. Tolong kakak beritahu Putri Sulung." Beberapa saat kemudian, Ning Jiutiu dan Lu Yaoju sudah sampai di hutan gelap gulita. Saat ini, Lu Yaoju melihat sekeliling, sesuai dengan perkataan pemandu. "Ning Jiutiu, ini kan di sini, kenapa tidak banyak kunang-kunang ya?" Ning Jiutiu berpikir mungkin mereka baru akan terbang keluar kalau hari sudah lebih gelap. Lu Yaoju dengan gembira mulai bernyanyi, "Lalalalala, ayo pakai suara indahku untuk menarik kunang-kunang keluar." Ning Jiutiu menakut-nakuti Lu Yaozu. "Hati-hati, suara indahmu itu bukan menarik kunang-kunang, tapi malah menarik serigala." Lu Yaozu langsung pucat pasi karena ancaman itu. Tepat saat ini, terdengar suara lolongan serigala, membuat Ning Jiutiu dan Lu Yaozu seketika terpaku. Keduanya panik menoleh ke arah sumber suara dan gemerisik dedaunan, gemetar berbisik, "Jangan-jangan benar-benar ada serigala." Keduanya ketakutan saling berpelukan erat. Tiba-tiba, sesuatu menerjang keluar dari semak-semak, tetapi itu bukan serigala, melainkan Putri Qingyang. Ning Jiutiu dan Lu Yaozu tadi masih berpikir mereka akan dimangsa serigala. Membuka mata, Wano melihat itu bukan serigala melainkan Putri Sulung. Barulah ia menghela napas lega. Putri Sulung melihat ekspresi ketakutan kedua orang itu dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lihat mereka berdua terkejut itu." Wano yang berdiri di samping menasihati Putri Qingyang. "Yang mulia Putri, jangan tertawa lagi. Itu tidak baik." Setelah terbebas dari kepanikan, Lu Yaoju menjadi marah dan dengan garang berkata kepada Putri Qingyang, "Kamu sengaja menakut-nakuti kami begitu?" Putri Qingyang menjawab dengan bangga, "Saya sedang melatih keberanian kalian. Loh, cepat berterima kasih padaku." Saat itu, Ning Jiutiu teringat Kaisar dan langsung bertanya kepada Putri Sulung, "Di mana Kaisar dan Jenderal Ren, Yang Mulia?" Putri Sulung berkata kepada Ning Jiutiu, "Mereka berdua pergi mencarimu ke arah sana." Lu Yaoju yang masih belum reda marahnya, terus berkata dengan lantang, "Apa maksud ekspresi menyebalkanmu itu? Kami juga tidak mau bertemu denganmu." Putri Qingyang juga tidak mau kalah, langsung menyindir, "Seharusnya aku ingin melihat kunang-kunang bersama Wano, siapa sangka malah bertemu kalian. Tapi sepertinya benar-benar ada serigala di dekat sini. Sebelum bertemu Kaisar, mau tidak mau kami ikut kalian saja." Lu Yaozu masih marah, berpura-pura tidak butuh, tetapi tepat saat ini, suara lolongan serigala kembali terdengar.
Putri King yang juga menyadari itu adalah suara lolongan serigala. Lu Yaoju mendeteksi suara lolongan itu. Putri King yang tidak sempat menghentikan Lu Yaoju. Setelah Lu Yaoju lari, di pihak Putri King yang muncul beberapa serigala ganas, menatap tajam ketiga orang itu dengan tatapan lapar. Ketiganya kebingungan, hanya bisa terpaku melihat serigala-serigala itu. Sementara Lu Yaozu, ia sedang berlari kencang menuju Ren Duanli. Tidak disangka ia bisa seberani itu. Biasanya terlihat sangat penakut, tapi jika menyangkut Ren Duanli, ia langsung menjadi kuat. Ia berlari sambil berdoa dalam hati. Semoga tidak terjadi apa-apa. Saat Lu Yaozu terus berlari, sebuah pemandangan muncul di hadapannya. Seekor serigala terbunuh oleh sebuah pedang. Pedang itu masih penuh darah. Orang yang membunuh serigala itu adalah Ren Duanli. Lu Yaozu melihat Ren Duanli baik-baik saja, dengan gembira berlari dan memeluknya erat. Syukurlah, kamu tidak kenapa-kenapa. Begitu mendengar lolongan serigala, aku langsung lari ke sini. Takut terjadi sesuatu padamu. Syukurlah kamu tidak kenapa-kenapa. Ren Duanli bertanya dengan bingung kepada Lu Yaozu. Kenapa kamu datang ke sini? Setelah mendengar itu, Lu Yaozu menjawab dengan marah. Kamu masih berani bertanya padaku? Saya khawatir setengah mati padamu, kamu malah menyalahkan saya. Enham Donla melihat Lak Yuktru marah, lalu mendekat untuk menghiburnya. Saya tidak menyalahkanmu, saya hanya tidak ingin kamu dalam bahaya. Kamu datang ke sini sendirian, bisa saja diserang serigala di jalan. Selanjutnya adalah serangkaian tindakan yang menyentuh hati. Lak Yuktru masih merajuk berkata, tapi saya tidak bisa bersembunyi di tempat aman. Tahu kamu dalam bahaya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Enham Donla mendekat, menggenggam tangan Lak Yuktru, dan meminta maaf. Lak Yuktru menoleh dan bertanya, kamu minta maaf untuk apa? Enham Donla menatap Lak Yuktru dengan tatapan lembut. Maaf karena tidak mempertimbangkan perasaanmu. Setelah itu, Enham Donla dan Lak Yuktru berbalik saling berhadapan, mata mereka bertatapan seolah memancarkan percikan api. Enham Donla bahkan mengelus pipi Lak Yuktru. Lak Yuktru masih menunjukkan ekspresi merajuk. Jangan kira kamu minta maaf lalu aku akan. Belum selesai bicara, Lak Lamoyen muncul seperti bola lampu di antara mereka berdua, tapi orang yang membuat Lak Yuktru dan Enham Donla tiba-tiba merasa canggung. Kakak datang ke sini kapan? Tanya Lak Yuktru. Enham Donla juga benar-benar lupa akan kehadiran Lak Lamoyen, karena Lak Lamoyen memang selalu ada di sana. Di tengah kecanggungan, Putri Sulung, Tiao Tiao, dan Han Nomor berlari menghampiri mereka. Oh, kami sudah berkumpul di sini. Sepertinya tempat kalian sudah aman. Lak Yuktru juga bertanya dengan penasaran. Kalian bertiga memegang obor untuk apa? Putri Sulung menjelaskan. Tadi kami juga bertemu serigala. Untung Tiao Tiao membawa korek api untuk menyalakan obor dan mengusir serigala-serigala itu. Tiao Tiao berkata dengan malu-malu. Putri Sulung yang mencegah serigala menyerang kakak Hai. Saya hanya menyediakan api untuk obor saja. Lak Lamoyen mendengar Tiao Tiao bertemu serigala, lalu bertanya dengan khawatir. Tadi kalian juga bertemu serigala? Tiao Tiao mendekat untuk menghibur Lak Lamoyen. Kaisar, kami baik-baik saja. Dalam perjalanan ke sini, kami melihat ada tempat yang banyak kunang-kunang. Ayo cepat ke sana untuk melihatnya. Maka, di malam bulan, di bawah hembusan angin sejuk ini, mereka sampai di sebuah hutan yang bercahaya kunang-kunang. Lak Yuktru melihat pemandangan ini. Bersemangat seperti anak kecil berseru, "Wah, wah, banyak sekali kunang-kunang." Setelah itu, Lak Yuktru berlari bermain dengan kunang-kunang. Lak Lamoyen dan Tiao Tiao berdiri berdampingan melihat kunang-kunang. Tiao Tiao bertanya sambil tersenyum kepada Lak Lamoyen, "Indah sekali, kan?" Lak Lamoyen berkata dengan menyesal. "Saat kamu dalam bahaya, saya malah tidak bisa berada di sisimu." Tiao Tiao menghibur, "Tidak apa-apa, kami bisa mengatasi sendiri." Tapi sebenarnya, dalam hati Tiao Tiao berpikir, lagi pula, aku punya kompas emas, pada dasarnya tidak perlu takut. Lak Lamoyen mendengar nada yang kuat dari Tiao Tiao, berpikir dalam hati, "Sudahlah,
Saya tahu kamu kuat. Setelah itu, Lak Lam Oyen kembali bertanya kepada Tiao Tiao. Jeti tadi kamu khawatir padaku. Tapi Tiao Tiao sepertinya tidak peduli. Apa yang perlu dikhawatirkan darimu? Bukankah ada Jenderal Enham di sisimu? Lak Lam Oyen mendengar itu, langsung marah sampai wajahnya berubah. Tanpa dia pun saya baik-baik saja. Dalam hati ia berpikir, jangan-jangan dia merasa Jenderal Enham lebih baik dariku? Tiao Tiao bingung dengan kemarahan Lak Lam Oyen. Saya hanya bercanda, kenapa kamu marah sungguhan? Putri sulung berdiri di samping, mengamati percakapan Tiao Tiao dan Lak Lam Oyen. Setelah Tiao Tiao pergi bermain kunang-kunang, Putri sulung mendekat ke Lak Lam Oyen, berkata dengan suara pelan, sepertinya, kamu benar-benar sangat menyukai Tiao Tiao, bahkan saat melihat permaisuri, kamu tidak terlihat sebahagia ini. Lak Lam Oyen langsung menyanggah. Tiao Tiao dan permaisuri tidak sama. Sepanjang hidup ini, saya pastikan Tiao Tiao adalah satu-satunya istri, yang lain tidak dihitung. Putri sulung kembali mengungkapkan. Putri sulung menasihati Lak Lam Oyen dengan suara lantang. Kalau dia tidak menyebutkannya, dia juga tidak apa-apa. Kalau kamu melakukannya, dia pasti akan sangat bahagia. Hal seperti itu masih perlu saya ajari. Demi kebahagiaan Hanomor, saya sudah menghabiskan banyak pikiran. Belajarlah lagi. Lak Lam Oyen menyadari. Jeti, kakak ingin tetap tinggal karena Hanomor. Belum selesai bicara, Putri sulung sudah memberi syarat dengan jari. Jangan diucapkan. Bagaimana kalau Hanomor mendengarnya? Setelah itu, Lak Lam Oyen dan Putri sulung berdiri di samping, diam-diam mengamati Tiao Tiao dan Hanomor bermain bersama. Meskipun umur kunang-kunang pendek, tapi hidupnya sangat indah. Saya harap hari-hari saya dan Hanomor bersama juga bisa seindah kunang-kunang. Hidup memang singkat, tapi harus bersinar. Tiao Tiao bersinar cemerlang, tanpa meninggalkan penyesalan. Tiao Tiao yang sedang bermain di samping, melihat Lak Lam Oyen dan Putri sulung terus mengobrol, lalu berbalik bertanya. Putri sulung sedang membicarakan apa dengan Kaisar? Kenapa terus melihat ke arah sini? Apakah mereka sedang berunding cara menakuti kita seperti tadi? Berpura-pura Jeti serigala. Keesokan paginya, semua orang membongkar tanda dan melanjutkan perjalanan menuju pemandian air panas dengan kereta kuda. Tiao Tiao mendengar bahwa harus berhenti di Minxiang, lalu bertanya dengan ragu kepada Lak Lam Oyen. Minxiang, kenapa harus berhenti di sana? Bukankah itu jalan memutar? Lak Lam Oyen berkata kepadanya. Itu permintaan putri sulung, dia ingin melakukan sesuatu di sana. Tiao Tiao kembali bertanya kepada putri sulung, ada kenalan di Minxiang? Ternyata, Minxiang adalah kampung halaman Hanomor. Saat ini, putri sulung dan Hanomor sedang duduk di kereta kuda lain. Hanomor bersandar di pangkuan putri sulung dan tertidur. Sesampainya di tujuan, putri sulung memanggil Hanomor pelan. Kita sudah sampai. Hanomor turun dari kereta dengan mengantuk, menggosok-gosok mata, lalu menyadari di depannya adalah, ini kue leluhur keluarganya? Putri sulung mengantar Hanomor masuk. Sudah lama kamu tidak pulang? Ya, cepat masuk dan lihat. Hanomor berkata dengan ragu. Tapi rumah ini sudah direbut oleh para preman sejak orang tuaku meninggal. Putri sulung menoleh ke belakang dan tersenyum. Hanomor, jangan khawatir, ikut saja denganku. Hanomor mengikuti putri sulung masuk dan menyadari di halaman tidak ada seorang pun. Putri sulung menjelaskan, para preman itu sudah saya usir. Sekarang rumah ini sudah dikembalikan kepada pemilik lamanya. Hanomor mendengar itu dan sangat terharu. Putri sulung terus menggandeng tangan Hanomor masuk ke ruang utama. Di dalamnya sudah dipajang papan arwah orang tua Hanomor. Hanomor melihat pemandangan ini, sangat terharu sampai tidak bisa berkata-kata. Air mata bercucuran. Ayah, ibu, anakmu ini kira tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tiba-tiba, putri sulung berlutut di depan papan arwah orang tua Hanomor, membuat Hanomor berseru kaget. Putri sulung, kamu sedang apa? Putri sulung menggenggam tangan Hanomor berkata, saat ini, orang di rumah ini bukan putri sulung dari Ki Agung, melainkan orang yang ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Mohon kedua leluhur tenang, selama saya masih hidup, di dunia ini tidak akan ada yang berani menindas Hanomor.
Hak Nomor terharu sampai menangis. Keduanya keluar dari kamar. Putri Sulung berkata, kediaman Putri di ibu kota mungkin butuh waktu lagi untuk selesai direnovasi. Kita bisa pindah ke sini. Hak Nomor menjawab, sebenarnya di mana saja boleh, selama bisa berada di sisi Putri Sulung, saya sudah sangat puas. Putri Sulung juga menyandarkan kepala di bahu Han Nomor berkata, saya juga begitu, hanya perlu kamu di sisi saja sudah cukup. Tepat saat keduanya sedang terbawa perasaan romantis, Tiao Tiao tiba-tiba muncul, berteriak memanggil, Putri Sulung, kamu di sini. Gangguan tak terduga ini membuat Putri Sulung menunjukkan ekspresi tidak senang. Tiao Tiao berlari menghampiri dan berkata, maaf mengganggu kalian berdua, setelah bertanya saya akan langsung pergi. Hak Nomor mendekat dan berkata, tidak apa-apa. Nona Tiao Tiao ada perlu apa? Putri Sulung berpikir dalam hati, dunia pribadi saya dan Han Nomor. Kamu sudah hancurkan. Tiao Tiao mulai bertanya, Kaisar dan Jenderal Enham ingin membicarakan sesuatu di ruang tamu penginapan. Saya tidak punya tempat tujuan, jadi saya keluar jalan-jalan. Tapi saya tidak terlalu familiar dengan tempat ini, ingin bertanya apakah ada tempat hiburan di dekat sini? Tapi Han Nomor juga berkata kepada Tiao Tiao, tempat sekecil ini sungguh tidak ada tempat hiburan. Putri Sulung tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata kepada Tiao Tiao, bagaimana kalau kamu tetap di sini bersama kami? Maka, sebuah permainan kartu digelar di sana. Setelah bermain sebentar, Putri Sulung menang. Dia berkata dengan bangga, saya menang. Tiao Tiao menunjukkan ekspresi tidak terima. Putri Sulung, keberuntunganmu sangat bagus. Saat ini, Kasim Tamfuk datang melapor. Nona Selirha seharusnya kembali saja, Kaisar sedang mencari Anda. Tiao Tiao masih menunjukkan ketidakpedulian. Oh, baru sekarang ingat aku. Putri Sulung juga ingin segera mengantar Tiao Tiao pergi. Hari juga sudah tidak terlalu sore, cepat kembali sana. Tiao Tiao melihat ekspresi Putri Sulung, berpikir dalam hati. Saya mengerti, saya tidak akan mengganggu momen romantis Anda dan kakak lagi. Tiao Tiao pergi. Putri Sulung membereskan tumpukan kartu di meja, berkata, set kartu barat ini sangat menarik, tidak disangka Tiao Tiao tahu banyak hal menarik seperti itu. Hak Nomor menutup pintu, berkata, ya, Nona Selirha tidak hanya memiliki sifat yang baik, wajah yang cantik, tapi juga sangat menarik. Berada di sisinya pasti tidak akan merasa bosan. Putri Sulung menangkap nada cemburu dari Han Nomor. Han Nomor, kamu marah? Hak Nomor mengutarakan isi hatinya. Awalnya saya kira hari ini hanya kita berdua, tapi Putri malah menahan Nona Selirha untuk tetap tinggal. Putri Sulung memahami perasaan Han Nomor, memeluknya dari belakang untuk menghibur. Saya menahan Tiao Tiao di sini tidak ada maksud lain. Di hati saya, posisimu tidak ada yang bisa menggantikan. Menahan Tiao Tiao di sini sebenarnya membantu Kaisar. Saat itu, Tiu Tiu juga baru saja kembali ke kamarnya. Dia membuka pintu dengan kesal. Ada apa Kaisar mencari hamba? Namun pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Kamar pengantin dihias dengan mewah, di atas meja bahkan sudah tersedia lilin naga Phoenix dan arak penyatuan. Tiu Tiu diam-diam masuk ke kamar. Laklam Uyen maju dan berkata, suka dengan dekorasi ini? Tiu Tiu. Tiu Tiu baru menyadari, apa jangan-jangan hari ini kamu sengaja mengusirku karena semua ini? Laklam Uyen mendekat, berkata, saya ingin menggunakan cara rakyat biasa untuk mengadakan upacara pernikahan denganmu. Mendengar upacara pernikahan, Tiu Tiu sedikit ketus. Sekarang kamu ingin menikahiku di sini? Laklam Uyen melihat reaksi Tiu Tiu, dalam hati bertanya-tanya. Kenapa dia terlihat sangat marah? Bukankah Han Duong bilang melakukan seperti ini, dia akan sangat senang. Saat itu, Tiu Tiu baru dengan kesal melipat tangan dan berkata dengan lantang kepada Laklam Uyen, kamu bahkan belum melamar, sudah langsung ingin menikahiku? Kamu harus bertanya apakah aku setuju atau tidak. Laklam Uyen baru ingat. Benar juga, dia menjadi selirku juga hanya karena keadaan yang memaksa, bukan kemauan sendiri. Tiu Tiu menunduk berpikir. Jelas-jelas begitu.
tapi masih menjadikan urusan pernikahan sebagai. Tiba-tiba, Lak Lam Uyen menyadari kesalahannya. Saya yang ceroboh. Sekarang saya akan melamar kamu, Ning Tiu Tiu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Tiu Tiu mendengar itu lalu menunduk, tapi melamar di dalam kamar pengantin, ini juga terlalu aneh. Akhirnya, Tiu Tiu tidak bisa menahan perasaannya, menunduk malu-malu dan berkata, "Aku setuju." Karena saat itu dalam hati Tiu Tiu juga merasa sangat bahagia. Namun dia tetap bersikap hati-hati. Namun, ini hanya bisa dianggap sebagai upacara lamaran. Aku tidak akan langsung mengadakan upacara pernikahan denganmu. Bagi Lak Lam Uyen, selama Tiu Tiu setuju dengan lamarannya sudah sangat gembira. Tersenyum bahagia menatap Tiu Tiu. Maka kedua orang itu berpelukan dengan mesra. Lak Lam Uyen mengungkapkan isi hatinya kepada Tiu Tiu. Tunggu sampai pemerintahan stabil, membubarkan 6 istana. Tiu Tiu, saya akan mengangkat kamu sebagai permaisuri. Saat itu kita menikah, ya? Tiu Tiu juga senang memeluk Lak Lam Uyen sebagai tanda setuju. Saat itu, kedua orang itu berpelukan sambil mengungkapkan isi hati. Lak Lam Uyen penasaran bertanya kepada Tiu Tiu. Kamu mulai menyukaiku sejak kapan? Tiu Tiu menjawab. Ini aku juga tidak ingat jelas lagi. Dia berkata. Jangan bohongi saya, harus menjawab yang benar. Tiu Tiu menjawab dengan jujur. Aku sungguh tidak membohongimu. Aku tidak ingat jelas lagi. Ketika aku menyadari, Kaisar sudah menjadi orang yang sangat penting bagiku. Kalau begitu, Kaisar menyukaiku sejak kapan? Lak Lam Uyen berkata kepada Tiu Tiu. Sangat awal sekali, bahkan lebih awal dari kamu menyukaiku. Tiu Tiu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sudahlah, aku berani jamin Kaisar pasti tidak jatuh cinta lebih awal dariku. Tapi Lak Lam Uyen bisa menunjukkan bukti kepada Tiu Tiu. Dia menunjuk gelang giok di tangan Tiu Tiu dan berkata, masih ingat kapan saya memberikan gelang ini kepadamu? Tiu Tiu menatap gelang itu dengan bingung, dalam hati tiba-tiba teringat. Tentu saja ingat, karena gelang ini kamu jatuh masuk angin. Bahkan hampir mati karena semangkuk bubur yang kubuat. Lak Lam Uyen melanjutkan dengan mengambil gelang giok dari tangan Tiu Tiu. Tiu Tiu, coba sentuh bagian dalam gelang itu. Tiu Tiu sambil menyentuh. Terkejut menemukan di dalamnya terukir 3 kata, aku mencintaimu. Saat itu, Tiu Tiu baru tersadar. Jadi, dia sudah menyukaiku sejak awal sekali. Tiu Tiu bersandar dengan terharu ke pelukan Lak Lam Uyen dan berpikir dalam hati. Sepertinya seumur hidup ini aku akan kalah di tangan orang ini, tapi aku rela. Latar beralih ke resor pemandian air panas di pagi hari. Saat itu, akhirnya semua orang sudah sampai. Tiu Tiu berkata dengan gembira. Akhirnya sampai juga. Beberapa hari ini di perjalanan juga tidak bisa istirahat dengan baik. Lak Lam Uyen mengusulkan. Bagaimana kalau berendam air panas bersamaku untuk sedikit bersantai? Tapi Tiu Tiu menolak. Kaisar, Paduka pergi saja sendiri. Hari ini hamba sedang datang bulan, tidak bisa berendam air panas. Lak Lam Uyen setelah mendengar itu menunjukkan perhatian, memeluk Tiu Tiu dari belakang. Sangat tidak nyaman. Malam nanti panggil tabib Kong, saya akan menyuruhnya meresepkan sedikit obat pereda nyeri untukmu. Tiu Tiu saat itu teringat kejadian lama. Hamba ingat dulu saat Kutu Cam datang bulan. Kaisar juga secara pribadi menyuruh tabib Tong untuk memeriksanya. Apa ini cara untuk memenangkan hati wanita yang sering Paduka gunakan? Lak Lam Uyen juga tidak menyembunyikannya lagi. Saat itu kamu hanya seorang pelayan istana, saya juga tidak bisa terang-terangan menyuruh tabib kekaisaran untuk memeriksamu. Saya kira Kutu Cam yang baik hati tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tiu Tiu mengerti, mengatakan Lak Lam Uyen di luar dingin di dalam hangat. Tepat saat kedua orang itu sedang bermesraan. Lak Yaktru menerobos masuk dan berteriak, Kakak Kaisar, kenapa pavilion adik tidak ada pemandian air panas pribadi? Bisakah aku berendam air panas di sini bersama kakak? Tiu Tiu melihat ada orang datang langsung mendorong Lak Lam Uyen, bahkan memukulnya beberapa kali. Lak Lam Uyen berbalik kesakitan menolak Lak Yaktru. Tidak boleh. Tiu Tiu juga panik melihat Lak Lam Uyen kesakitan karena didorongnya. Dalam hati berpikir,
Sepertinya aku terlalu keras. Lak Yaktru masih memohon kepada Lak Lam Uyen. Hanya sebentar saja,